Cerita dibuka dengan memperlihatkan pemandangan rumah mungil yang sekaligus dijadikan tos serba milik seorang pria bernama Park Yong Han. Dia merupakan pensiunan detektif dari kepolisian. Sebelum pensiun, dia sudah menjabat sebagai inspektur senior yang sangat disegani karena keahliannya dalam menangani banyak kasus kriminal. Sekarang di hari tuanya, Park Yong Han lebih menikmati kehidupannya yang tenang. Sesekali dia juga berkunjung ke kantor polisi Jongnam, tempatnya dulu bekerja, untuk melihat cucunya yang sekarang bekerja sebagai detektif juga. 오셨어요? 감사해요 할아버지. 사랑해요. 다녀오겠습니다. Sesekali Park Yong Han akan mengenang masa mudanya sebagai detektif. Dia bahkan dulu dikenal sebagai detektif yang legendaris yang pernah ada di tahun itu. Kisah legendaris Yong Han mulai dikenal sejak tahun 1958. Ketika itu di Gwangju masih sangat tradisional. Yong Han sedang menyamar sebagai gelandangan untuk menyelidiki pencurian sapi yang sering terjadi akhir-akhir ini di wilayah Gwangju. Dia pun berhasil menemukan pelakunya dan melakukan aksi kejar-kejaran dengan pelaku itu yang mencoba kabur. Terjadi sedikit perkelahian kecil sampai si penjahat ditendang oleh sapi yang ada di lapangan. Hal itu tentunya melumpuhkan penjahat itu. 소를 훔치는 건 남의 인생을 훔치는 거야. 야야 뒤로 가지 마. 가까이 진짜 찌를 거야. 가만히 있어. 뭘 가만히 있어 임마. 진짜 뭐가 있지? Penjahat itu akhirnya pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Ini merupakan penangkapan Yong Han yang ke-96 dan merupakan rekor terbanyak di Gyeonggi-do selama 3 tahun berturut-turut. Yong Han pun dipindahkan ke polisian yang lebih besar setelah ini. Yong Han berencana mentraktir teman-teman di kantornya untuk minum bir sepuasnya sebagai pesta perpisahan mereka. Park Yong Han tak masalah dengan traktiran itu karena ayahnya sendiri merupakan seorang pengusaha pemilik pabrik bir. Yong Han pun bilang kalau dia akan memasukkan seluruh tagihan pesta itu ke tagihan ayahnya, yang mana membuat Yong Han pada akhirnya dimarahi oleh ayahnya karena tagihannya terlalu besar. Bahkan ayahnya bilang kalau tagihan itu bisa dipakai untuk memberi makan ratusan orang. Tapi kemarahannya tidak lama. Ayahnya juga merasa kalau pesta itu pantas dilakukan, apalagi Park Yong Han juga sudah banyak membantu karirnya selama bekerja di kepolisian. 난 기백명이 먹은 줄 알았다. 그래, 뭐 큰 일을 하러 가는데 당연히 한턱은 내야지. 세상사가 쉽진 않겠지만 난 내 아들 믿는다. 감사합니다. 거기 가서도 최고의 부끄럽지 않은 경찰이 되겠습니다. Yong Han pun akhirnya dipindah tugaskan pindah ke ibu kota Seoul, jauh dari kampung halamannya yang sekarang. Ketika Yong Han sampai di ibu kota, dia sempat terpukau dengan kemegahan kota ini. Namun, begitu memasuki gedung kepolisian dan melihat divisi investigasi tempatnya akan bekerja, pandangan Yong Han dibuat terheran-heran. Yong Han ditempatkan di satu unit dengan kepala detektif bernama Yu yang terlihat acuh dan santai. 안녕하십니까 반장님. 경기도 황천지서에서 부름을 받고 올라온 박영한 형사입니다. 경기도 소철도범 검거열 1위 황천지서 포도대장. Di hari pertamanya bekerja, alih-alih diperkenalkan tata letak kota atau dibantu tentang kasus yang akan ditananginya, Yong Han justru diajak minum-minum di kedai arak dekat kantor polisi. Di kedai itulah Yong Han baru tahu kalau tugasnya di Seoul adalah untuk menangkap gangster yang masih belum bisa dilakukan oleh detektif-detektif lainnya karena hal itulah sangatlah rumit. Kembali ke kantor, dia berkenalan dengan rekan dari unit lain yaitu Wang Soman yang terlihat angkuh dan Oh Ji-suk yang tampaknya lebih sopan. Yong Han pun saling ejek dengan Soman di situ. Ketika masih saling ejek, tiba-tiba datanglah sepasang suami istri yang cukup tua masuk. Istrinya cerita kalau suaminya baru saja dipukuli oleh para gangster. Mendengar itu, Yong Han pun langsung meminta izin untuk segera menangkap pelakunya.
Di situ, kepala detektif Yu langsung mengingatkan kalau menangkap gangster bukanlah pekerjaan yang mudah, malah bisa jadi berbahaya. Ketua gangsternya adalah Lee Jung-jae. Dia mempunyai 30 anak buah. Mereka bertekad untuk mengambil alih pasar Jongnam. Yong-han cukup optimis bisa mengalahkan mereka semua, namun di tengah-tengah perjalanannya perhatiannya teralihkan dengan toko spesialis sup ular. Atasannya cukup mengkhawatirkannya selama dia pergi sendirian ke sarang gangster. Di waktu yang sama, seorang pria yang dijuluki dengan nama Beludak, dia bekerja untuk melayani Lee Jung-jae, ketua gangster, dan diberi jabatan sebagai ketua komando, sedang mengadakan pesta untuk keberhasilan mereka menguasai pasar Jongnam. Saat itulah Yong-han yang sedang terengah-engah datang membawa karung coklat mencurigakan di pundaknya. Dia masuk dengan santai dan memperkenalkan dirinya. Lalu dia dengan santainya bilang kalau dia akan menangkap Beludak karena perbuatannya. 일신간 맞죠? 맞나 보네. 왜 간판이 안 써 있어? 진짜 한참 찾았네. 그 포목점 주인장 팼다면서. 동남서 수사 일반 박영환입니다. 삼룡이라니. 그래가지고 내가 어삼용 씨를 폭행 혐의로 구속합니다. 어여 차. Melihat tingkah Yong-han yang tangil dan sok berani, tentu saja Beludak yang merupakan gangster dan banyak anak buahnya di situ dia hanya menertawai Yong-han. Mana mungkin Yong-han berani untuk menangkapnya. Yong-han pun akan dipukuli di sana, tapi Yong-han berkata kalau ada yang berani melawan, Yong-han akan mengeluarkan 30 ekor ular berbisa yang ada di karung bawaannya. Awalnya tak ada yang percaya dengan Yong-han, tapi begitu Yong-han mengeluarkan ular itu dengan tangannya sendiri, mereka semua pun langsung berteriak ketakutan. Yong-han dengan mudah menangkap Beludak yang akhirnya menyerahkan diri. Dia meninggalkan 30 ular itu tidak sengaja tumpah karena karungnya robek, membuat anak buah Beludak terpojok di ruangan mereka tanpa bisa keluar. 한 발자국만 움직이면 니네가 피똥 싸는 거야. 야, 조심해. 너 봤지? 따라갈 테니까 풀지 마. 일단 묶어. 그래, 잘 선택했어. 놀라지 마. 따라오면 싹 다 풀어버린다. Sementara itu, Lee Jung-jae sedang mengobrol dengan inspektur senior polisi Choi tentang rencana mereka mencalonkan Lee Jung-jae ke Majelis Nasional. Lee Jung-jae menyuapnya untuk kelancaran operasi kejahatan, praktik korupsi yang sudah jadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Yong-han, si anak baru di kantor, telah membuat rekan-rekannya terkagum-kagum karena dia berhasil membawa gangster yaitu Beludak ke kantor polisi dengan mudah, bahkan membuat Beludak mengaku semua kejahatannya. Beludak bilang kalau dia telah menghajar pria pemilik toko kain karena pria itu tak mau membayar iuran yang sudah ditetapkan di pasar Jongnam. Yong-han benar-benar menginterogasinya dengan serius, walaupun Soman bilang kalau jangan terlalu keras pada Beludak karena dia masih dilindungi oleh ketua gangster yaitu Lee Jung-jae. Saat itulah Inspektur Choi masuk menegur perbuatan Yong-han dan menyuruhnya untuk segera melepaskan Beludak. Yong-han tentu menolak. Hampir saja terjadi ketegangan di antara mereka, tapi detektif Yu segera menolong dengan menarik Yong-han keluar. 네가 형사야? 어디 시민들한테 뱀을 부려, 이 새끼야! 시민이 아니라 깡패 새끼들이었고요. 뱀은 불가피한 검거 도구였습니다. 야, 잔말 말고 저 풀어줘. 잠깐만요. 설마 이정재 꼬붕이라서 풀어주라는 겁니까? 손 떼, 황영. 풀어주면 너도 공범이야. 경사. 나랑 얘기 좀 하자. 아이, 잠깐만. 뭐 하시는 거예요? 진짜. Yong-han pun dibawa untuk ke Taylor membuat baju baru untuknya. Detektif Yu sempat bertanya apakah Yong-han ingin pulang setelah mengetahui bahwa sulit menangkap kejahatan di Seoul. Tapi dengan optimis, Yong-han menjawab kalau dirinya akan bertahan. Sebenarnya ada yang mempunyai sikap yang sama seperti Yong-han.
Dia adalah detektif Kim Sang-sun. Setiap hari Sang-sun akan menghajar anggota gangster dan menyeretnya ke kantor polisi dengan kondisi babak belur. Meskipun tahu mereka akan dibebaskan lagi, orang-orang di kantor polisi menjulikinya sebagai si anjing liar. Yong-han sempat dibuat kagum dengan sikapnya di hari itu. 야, 너 빨리 사과드려. 에? 야, 사과는 모자랄 것 같다. 너 그냥 무릎 한번 꿇어. 똑바로 굴어. 야, 형수님 죄송합니다. Sepulangnya dari kantor polisi, Yong-han pulang ke rumah sewaan. Dia diperkenalkan oleh pemilik rumah dengan dua penyewa lain, yaitu Andong yang bekerja di bank dan Guk-jin yang merupakan mahasiswa hukum. Keesokan harinya, Yong-han mendapatkan kabar kalau kedai sup ular yang kemarin dikunjunginya telah dihancurkan gangster. Yong-han pun langsung berlari melihatnya, tetapi si pemilik menolak dan menyuruh Yong-han untuk melihat toko kain milik Pak Oh yang sebelumnya datang ke kantor polisi karena dipukuli. Pak Oh ternyata sudah pergi setelah tokonya dihancurkan. Kejadian itu membuat Yong-han dibenci orang-orang di pasar Jongnam karena mereka pikir bahwa Yong-han bersekongkol dengan para gangster seperti polisi-polisi korup yang lainnya. Meskipun begitu, Yong-han mencoba menjelaskan, tapi tak ada yang mau percaya. 깡패랑 한강 속으로 안 버리려고. 아니 그 시장 오면 그 쌈짓돈이나 챙기셔. 괜히 일 버리지 말고. 저 그런 형사 아닙니다. 아니 이게 뭐가 아니야? 어? 순사람들 돈이나 밝히고 깡패놈들이랑 죄 한 통 속이면서. Namun seorang pemuda menghampirinya, menawarinya makan kue beras di toko milik orang tuanya. Pemuda itu dan neneknya menanyai Yong-han dengan penasaran kenapa Yong-han sampai punya ide untuk melepaskan ular berbisa ke para gangster. Mereka ternyata suka dengan kinerja Yong-han dan mendukung Yong-han untuk tetap fokus pada perjuangannya, yaitu mengusir semua gangster. Meskipun berat, mereka yakin Yong-han pasti bisa. Sepulangnya dari toko kue beras, Yong-han melihat anggota gangster bernama Daemun dipukuli oleh pria pembawa gabah bernama Geong. Badannya yang kekar dan besar membuatnya mampu mengalahkan semua musuh meskipun dia dikeroyok. Yong-han tak berkenalan dengannya dan pergi. Setelah perkelahian itu selesai, dia kembali ke kantor polisi dengan membawa tangkapan baru yang ditemukannya Tram. Pelakunya adalah pria muda yang ingin melakukan pelecehan. Keberhasilan Yong-han dalam menangkap dan menyelesaikan kasus 2 hari ini membuat rekan-rekannya menjuluki Yong-han sebagai malaikat maut. Setelah itu, Yong-han diminta untuk mengirimkan berkas ke Inspektur Choi. Mereka sadar kalau mereka sedang dibuat untuk tidak terlibat dalam konspirasi korupsi kepolisian yang bekerja sama dengan gangster Lee Jung-jae. Detektif Yu meminta Yong-han tetap berjaga dan waspada dengan rencana yang lain di kantor. Saat sedang mengurus berkas, dia menemukan Sang-sun tertidur di dalam lemari dan mendengkur sangat keras. 그래서 제가 좀만 더 자면 안 될까요? 코 골지 마. 일하는데 방해되니까. Di jam pulang kerja, Yong-han menemukan keanehan dari rekan-rekannya. Dia mengancam Oh Ji-sup untuk mengatakan apa yang sedang terjadi dan mengajak Sang-sun untuk menghentikan rencana penyelundupan yang dirahasiakan ini. Sang-sun sudah bisa menebak pelakunya. Dia cukup hafal kalau hanya akan ada 2 orang yang melakukan penyelundupan. Mereka adalah Lee Jung-bum dan Jackson Park. Malam itu, Yong-han juga bilang kalau yang akan bekerja adalah Lee Jung-bum, kerabat jauhnya Lee Jung-jae. Mereka berdua pergi bersama dengan mobil jeep yang dikendarai Yong-han. Mereka menjadi akrab selama perjalanan. Penyelundupan rokok itu disergap hanya oleh mereka berdua saja, di mana rekan-rekannya juga berada di sana. What's going on? Who are they? 어떻게 알고 왔기는. 아니 반장님, 난 반장님 새끼인데 왜 안 데리고 왔어요? Yong-han menyuruh rokok-rokok selundupan itu dikembalikan ke pangkalan militer Amerika. Sang-sun yang panik karena Yong-han mengancam akan menembak, malah memukul kepalanya sampai pingsan. Tidak lama kemudian, Sang-sun juga dipukul oleh Lee Jung-bum padahal dia ingin berdamai. Tapi Lee Jung-bum kesal karena dulu Sang-sun pernah menggigit telinga saudaranya.
Kejadian itu membuat keduanya yang pingsan langsung dibuang ke perkebunan asing. Saat mereka sadar, Sang-sun mengaku bahwa dia sengaja memukul Yong-han sampai pingsan karena prajurit Amerika telah membidiknya. Jadi Sang-sun terpaksa melakukan itu untuk menyelamatkan Yong-han. Detektif Yu kembali, dia mendapat kabar baru bahwa gudang Lee Jung-bum kini telah dipenuhi masyarakat desa. Ini ternyata idenya Yong-han yang memberikan pengumuman kepada masyarakat bahwa mereka memberikan semua barang-barang di gudang secara gratis. Tindakan Yong-han ini tentu saja membuat rekan-rekan Yong-han yang korup dan Lee Jung-bum marah kepada Yong-han. Inspektur Choi yang menjadi kaki tangan Lee Jung-jae berniat memarahi Yong-han dan Sang-sun karena tindakannya, tapi Yong-han berkata bahwa mereka seharusnya berterima kasih kepada Yong-han karena tidak melaporkan tindakan korup mereka ke tim khusus investigasi Amerika. Yong-han dan Sang-sun sebenarnya berani saja melaporkan hal itu, tetapi mereka masih kasihan kepada nasib keluarga rekan-rekannya yang korup ini. Karena terancam, Inspektur Choi juga tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya berdiam diri. 미군 창고 니들이 한 짓이야? 예, 주민들이 아주 기뻐하였습니다. 미군 특수수사대에 신고하려고 그랬는데 여러분들 처자식들이 하르나르거려서 차마 하지 못했어요, 내가. 우리가 신고를 했어봐요. 서장님이야 여기 계신 모든 분들 그냥 싹 다 미군 영창 갔지. 생명의 은인? Perbuatan Yong-han dan Sang-sun memang jelas menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Lee Jung-jae. Ini membuat Lee Jung-jae meminta anak buahnya untuk membereskan Yong-han yang dianggap sebagai biang keladi utama yang menghancurkan bisnisnya. Malam harinya Yong-han pun dikepung oleh preman suruhan Lee Jung-jae yang ingin membunuhnya. Pertarungan yang tidak imbang dari segi jumlah itu membuat Yong-han harus lari supaya dia bisa selamat. Dia bersembunyi di toko buku milik seorang perempuan bernama Yeju, di mana saat itu ada Jeong Seo, pemuda kaya yang berkuliah di Universitas Hanju. Sebenarnya malam itu Jeong ingin menyatakan cintanya pada Yeju, tapi kedatangan Yong-han mengganggunya. Yeju pun mau membantu Yong-han bersembunyi hingga dia selamat dari pengeroyokan, meskipun dalam prosesnya terpaksa harus mengusir Jeong. 야, 여기 젊은 사내놈은 안 들어왔어? 안 들어왔네. 똑바로 보고 말해. 일단 경찰이고 쟤는 깡패인데. 아, 저기 빨리 뒤져. 아니 안 들어. 이 자식들이 씨. 아, 빨리 나가. 너네 가라니까? 어딜 가? 가라니까? 야, 이 깡패 새끼들아! Jeong adalah pemuda yang berasal dari keluarga kaya raya. Sejak dulu, Jeong bercita-cita menjadi polisi, tapi ayahnya selalu melarangnya karena profesi polisi dianggap rendahan. Namun, tanpa sepengetahuan ayahnya, Jeong diam-diam mempertimbangkan untuk mendaftar. Yeju juga punya seorang teman. Gadis itu masih bersekolah dan sering datang ke toko bukunya untuk mendapatkan buku misteri. Gadis itu bernama Nansil dan cita-citanya adalah menjadi polisi juga. Mereka yang mungkin kelak akan menjadi keren Yong-han karena detektif muda tersebut sudah mulai mengeluh pada detektif Yu bahwa dia membutuhkan banyak rekan kerja. Memang tim di unitnya ini hanya diisi oleh detektif Yu dan dirinya saja. Yong-han punya ide untuk mengajak Sang-sun supaya masuk ke unitnya. Sang-sun yang memang tak betah di unitnya awalnya tampak ragu, tapi karena Yong-han bilang kalau Sang-sun mau masuk ke unitnya, Sang-sun boleh menggigit telinga para gangster seperti yang biasa dia lakukan, membuat Sang-sun setuju untuk masuk ke unitnya Yong-han. Setelah berhasil merekrut Sang-sun ke dalam tim, Yong-han mengajaknya pergi ke pasar, menemui seseorang bernama Gyeong-wan. Sejak melihatnya pertama kali sedang berkelahi dengan para gangster, Yong-han memang sudah ingin mengajak Gyeong-wan untuk bekerja menjadi polisi, tapi baru kali ini dia berani merekrut Gyeong-wan setelah mendapat persetujuan dari detektif Yu. Sayangnya Gyeong-wan menolak tawaran itu. Nampaknya dia belum tertarik dengan tawaran dari Yong-han. 저 잠깐 얘기 좀 합시다. 자식들이 어디서 농을 걸어? 너 아닌?
Sementara itu di Universitas Hanju, setelah banyak pertimbangan di kamarnya, akhirnya Jeong bulat memutuskan untuk mendaftar masuk kepolisian dan meninggalkan kuliahnya. Kembali ke pasar, Yonghan masih belum saja menyerah untuk membujuk Kyungwan agar masuk ke timnya. Di situ Yonghan bilang kalau dia bukanlah polisi-polisi korup seperti yang dilihat Kyungwan biasanya. Setelah mengetahui fakta kalau Yonghan adalah polisi yang mengobrak-ngabrik markas gangster dengan melepaskan 30 ular, Kyungwan pun langsung setuju untuk bergabung menjadi timnya Yonghan. Tentu saja Kyungwan juga harus mengikuti tes masuk kepolisian. Tetapi Yonghan yakin Kyungwan pasti lolos dengan mudah. Dugaan Yonghan benar, Kyungwan bisa lulus lewat tes fisik. Sementara itu, Jeong yang mendaftar lewat tes akademik, dia pun juga lulus dengan nilai sempurna. Malam harinya, untuk merayakan kelulusan Kyungwan, akhirnya Yonghan mengajak minumnya bersama Sangsun. Mereka menjadi akrab dengan cepat. Keesokan harinya, Kyungwan dan Jeong memulai hari pertama mereka bekerja. Jeong masuk ke unit 2. Dia langsung mendapatkan tugas menjadi penerjemah dari orang Amerika yang ditangkap karena membawa dinamit. Namun, situasi di ruang integrasi menjadi kacau ketika orang Amerika itu berusaha meledakkan dinamitnya. Meskipun Jeong berhasil melemparnya keluar, tetapi dinamit tersebut berhasil membuat mobil milik Inspektur Choi meledak. You are planning to use this illegally. If you don't tell me the truth right now, we will send you over to the US military. Okay, I'll talk. But let me have a cigarette. 안 돼. No. 다이너마이트. 꽝. No. I'm nervous. I'll confess. 근데 내가 이거 관상 보니까 이 자식 이거 분명히 다른 데 쓰는 거야. I promise. 좀 살살 해봐. 무슨 내가? 엎드려! 무슨 내가? Saat kejadian, Yonghan, Detektif Yu, Sangsun, dan Kyungwan sedang berada di luar kantor. Mereka ditugaskan untuk ikut syuting film kriminal. Begitu mereka kembali ke kantor, keempatnya juga bingung dengan apa yang terjadi. Tetapi mereka melihat Jeong dimarahi dan diusir dari unitnya. Keesokan harinya, Yonghan pergi patroli bersama Sangsun dan Kyungwan ke pasar, di mana mereka menghentikan aksi gangster yang memalak para pedagang pasar. Melihat Kyungwan saja sudah membuat para gangster itu ketakutan dan memutuskan untuk pergi. Setelah pasar sudah tenang, mereka kembali ke kantor. Unit 1 melihat bagaimana Jeong diperlakukan sebagai budak suruhan oleh atasannya. Untungnya saat itu unit Yonghan diperintahkan untuk mengurus perkelahian di restoran yang isinya kebanyakan orang Amerika. Jadi dia punya alasan untuk mengajak Jeong bersamanya pergi sebagai penerjemah. Situasi di lapangan membingungkan Yonghan dan rekan-rekannya karena mereka sadar bahwa orang yang berada di dalam restoran adalah orang yang menyelundupkan pasukan ke Lee Jung-jae. Mereka juga memegang senjata, sedangkan Yonghan tidak membawa apapun karena awalnya mereka diberitahu kalau itu hanyalah perkelahian biasa tanpa senjata. Tiba-tiba Jeong punya ide yang diingatnya dari buku fiksi yang pernah dibacanya. Yonghan membiarkan Jeong dan Kyungwan untuk masuk dengan menyamar sebagai koki sebagai bentuk upaya pengalih perhatian. Saat itulah Yonghan dan Sangsun menyelinap masuk dari pintu depan. Perkelahian tetap tidak bisa dihindari dan mereka baru berhenti ketika polisi militer Amerika datang. Tentara Amerika yang mengacau pun ditangkap. Who are you? 도주. I'm the chef here, and this is my assistant.
Yonghan dan rekan-rekannya kini mengenal Letnan Steve Jackson, perwira Amerika keturunan Korea yang berhasil mereka selamatkan. Jeong berbicara dengannya, berkata kalau dia perlu saksi untuk kasus ini. Dia dan teman-temannya bersedia. Yonghan dan Sang-chun pun mau menambahkan kesaksian tentang kasus penyelundupan jika dibutuhkan. Setelah kejadian itu, Jeong diajak untuk bergabung dengan unit Yonghan. Dia setuju. Tim mereka kini sudah lengkap untuk memberantas kejahatan. Beberapa waktu berlalu semenjak kejadian kemarin. Terjadi perampokan di Bank Jungil. Pelakunya berjumlah sekitar 5 orang dan mereka bersenjata. Semua yang ada di dalam bank menjadi tawanan. 2 petugas keamanan ditembak mati oleh para perampok yang berhasil melarikan diri. Saat itu, Yonghan dan rekan-rekannya justru ditugaskan untuk mengusir gelandangan di pasar Jongnam. Tugas yang sangat remeh. Yonghan yang sebelumnya pernah menyamar sebagai gelandangan sudah tahu akan seperti apa situasi di lapangan nanti. Dia menyuruh rekan-rekannya mengoleskan pasta gigi di hidung mereka sebelum berangkat supaya tak terlalu mual saat mencium aroma para gelandangan di sana. Dalam waktu singkat, Yonghan berhasil menangkap mereka dan hanya meminta mereka mengembalikan barang-barang curiannya. 치약 안 발랐으면 큰일 날 뻔했어. 어떻게 이런 냄새가? 이놈의 자식들이 손 똑바로 안 들어? 지금 거지로 산다고 양심까지 거지로 살면 되겠어? 잘못했습니다. 저 용서 좀 해주십시오. 한번 봐준다. 대신 훔쳐온 물건들 주인들한테 잘 돌려주고 절 한번 크게 하면서 사죄드려. 알았어? 알겠습니다. Malam harinya, Yonghan yang gagal berkencan melihat berita di koran bahwa telah terjadi perampokan bank di dekat Jongnam. Komplotan perampok itu masih akan beraksi untuk misi terakhir mereka. Mereka ternyata dilindungi dan diperintah oleh seorang sersan militer yaitu Sersar Kim. Seharusnya di hari berikutnya sesuai prediksi Yonghan dan rekan-rekannya mereka pasti akan merampok lagi, tetapi mereka tak bisa menebak di mana perampokan itu terjadi. Secara logika memang hampir mustahil Jongnam yang terpilih karena kota ini banyak sekali polisinya. Tetapi memikirkan letak lokasi, Yonghan punya pendapat bahwa para penjahat itu akan menargetkan bank di Jongnam. Jeong pun sepakat setelah mengutarakan pendapatnya. Dia bilang kalau para perampok dengan sepatu militer dan persenjataan yang canggih ini pasti berasal dari kalangan mantan anggota militer terlatih. Mereka masih menebak-tebak target ketika Inspektur Choi memanggil mereka untuk rapat darurat, di mana dia mengumumkan bahwa Lee Jung-jae dan Lee Hwa-rong akan bertemu di Balai Jongman pada Rabu berikutnya untuk sebuah perundingan yang mungkin saja menimbulkan konflik di antara mereka. Inspektur Choi memerintahkan setiap opsir di divisi penyelidikan untuk melindungi Lee Jung-jae, namun detektif Yu lebih mengkhawatirkan perampokan bank yang bisa terjadi di Jongnam karena mereka mempunyai 2 bank besar terbesar di Seoul. Tidak ada yang mau mendengarkan pendapat dari detektif Yu dan Yonghan. Mereka juga akhirnya dilarang untuk membahas perampokan bank itu. Padahal saat itu para perampok sudah mendapatkan perintah bahwa target mereka berikutnya adalah salah satu bank besar di distrik Jongnam. 내가 니들 일반 모를 것 같아? 이정재 회장님 보호하라니까 배알이 꼴려가지고 그런 거 아니야? 아닙니다. 아니기는 한 번만 더 은행 강도기 꺼내봐. 야 다른 반들도 이것들 딴짓하면은 나한테 바로 보고해. 알았어? 이상. Dikarenakan tidak bisa membahas ini di kantor, Yonghan dan rekan-rekannya berdiskusi di kamar sewaan Yonghan. Mereka juga dibantu oleh teman Yonghan di rumah sewaan tersebut yang kebetulan bekerja di bank. Dia bilang bahwa bank di Jongnam menyimpan banyak sekali uang tunai, jadi kemungkinan bank itulah yang menjadi target utama perampokan. Namun Yonghan dan rekan-rekannya masih belum bisa menentukan bank mana yang akan menjadi target. Jadi mereka menyuruh para gelandangan yang kini sudah berteman dengan mereka untuk menjadi informan dengan menempatkannya di bank-bank yang ada di Jongnam. Geong-wan ditugaskan untuk melatih para informan supaya mereka bisa mengidentifikasi para perampok dari mobilnya, sedangkan Sang-sun ditugaskan untuk memantau situasi di dalam bank bersama dengan temannya Geong-wang. Sementara Jeong, karena dia orangnya lebih kritis dalam menganalisis sesuatu, dia diminta oleh Yonghan untuk memeriksa berkas kasus sebelumnya dan menyadari pola kejadiannya seperti apa. Sebelum hari yang ditentukan tiba, Sang-sun juga sempat melatih Geong-wan dan Jeong untuk menggunakan pistol. 아니 힘을 빼야지 힘을. 어깨에 힘 딱 빼고 그대로 그대로. 야 누가 쏘래?
Di tanggal 23 sesuai perkiraan ada mobil Jeep 4 pintu yang biasanya digunakan oleh para perampok bank itu. Salah satu informan di depan bank menyadari situasi tersebut dan segera melaporkannya kepada Gyeongwan. Mereka akhirnya berkumpul di permukiman para gelandangan. Informan itu bilang bahwa ada 2 orang yang turun dari mobil Jeep, tapi dia tidak bisa mengenali wajahnya karena tertutup topi. Sepertinya kedatangan mereka di hari itu untuk memantau situasi di bank. Sang-sun yang mendapatkan tugas untuk menyamar sebagai satpam di bank keesokan harinya. Jadi malam hari Yonghan meminta izin pada manajer bank untuk membiarkan Sang-sun berjaga. Malam harinya mereka kembali berkumpul di kamar sewaan Yonghan. Kali ini Jang sudah selesai dengan hasil analisisnya dan yakin kalau para perampok akan beraksi saat Lee Jung-jae dan Warong bertemu. Detektif Yu dan Yonghan menjelaskan situasinya kepada Inspektur Choi yang masih tak terima kalau kasus ini diselidiki lebih lanjut. Dia juga melarang semua yang ada di unit 1 untuk bertugas dalam kasus perampokan karena harus mengawal Lee Jung-jae. 사장님, 범인들은 지금 이정재랑 이화령이 회업하는 내일 11시를 노리고 있습니다. 니들 한 번만 더 은행 강도 꺼내면은 니들 일반 다 유치장이야. 알았어? 꺼져 이제. Namun detektif Yu tetap pada rencana menahan perampokan, tapi Yonghan, Gyeongwan, dan Jeong ditahan oleh unit 2 dan 3 di sel penjara. Mereka perlu merayu Opsir supaya bisa membebaskan mereka. Untungnya Opsir Kim mau membebaskan mereka, bahkan mengawalnya sampai di bank. Perampokan tiba sesuai dugaan di bank tepat jam 11 siang. Namun perampok perlu banyak waktu untuk membangunkan manajer bank yang sepertinya pingsan. Hanya satu-satunya orang yang tahu Sandi untuk membuka brankas. 이정장실 어디야? 저쪽입니다. 뭐야? 죽은 거야? 개수작 부리지 말고 빨리 깨워. 숨은 쉬고 있는 것 같은데 아무리 때려도 일어나질 않습니다. Ternyata saat pagi, Sang-sun sempat membeli teh herbal yang bisa membius peminumnya untuk tidur lelap sampai sulit dibangunkan. Dia menyuruh teman Yonghan, si pekerja bank, untuk memberikan teh tersebut ke manajer banknya. Ide ini berhasil meminimalkan kerugian perampokan karena perampok akhirnya tak bisa membuka brankas itu. Mereka bahkan akhirnya tak bisa membawa kabur uangnya. Namun Yeju yang sedang berada di bank hari itu disandra oleh komplotan perampok. Yonhan yang sebelumnya menyamar sebagai perampok berhasil mengamankannya di dalam mobil perampok yang dikendarai Yonghan menuju tempat Lee Jung-jae mengadakan pertemuan. Sempat terjadi baku hantam di jalanan, tapi situasi cepat terkendali. Semua penjahat berhasil dihentikan setelah Yonghan menabrak mobil. Upaya perampokan itu akhirnya berhasil digagalkan. 비밀 맞는 거야? 근데 아까부터 왜 말이 없어? 근데 진짜 어디 가는 거야? 뭐야? 깜빡. 저기 있어 저기. Meskipun begitu, yang mendapatkan penghargaan atas kerja keras mereka justru Inspektur Choi yang tetap memarahi mereka karena melanggar perintahnya. Beberapa minggu setelah penggagalan aksi perampokan, Yonghan dan rekan-rekannya mendengar kasus baru di kantor. Seorang ibu melapor bahwa anaknya yang masih bayi sudah lebih dari seminggu menghilang. Awalnya dia ditangani oleh unit 2, tapi karena tidak ada yang mau mengurus kasusnya, Sang-sun yang berempati akhirnya mengambil alih. Anak yang hilang itu baru berusia 5 bulan, namanya Kim Jung-woo, anak malang yang sedang tidur siang bersama dengan ibunya di rumah pada tanggal 6 Oktober. Waktu hilangnya sekitar jam 3, sudah menjelang sore ketika ibunya menyadari bahwa anaknya hilang. Kim Jung-woo memakai bendungan yang dia sulam penyu. Ciri fisiknya juga cukup unik karena dia mempunyai 2 ibu jari di tangan kirinya. Di hari yang sama, malam harinya ternyata di rumah sakit ahli forensik sedang menangani 10 bayi yang ditemukan meninggal saat latihan militer.
Menariknya, semua bayi itu mempunyai ciri unik di fisik mereka. Tiba-tiba saja, 4 pria yang mengaku dari kepolisian Hoyang datang mengambil bayi-bayi tersebut, bahkan mengambil bukti foto forensik yang seharusnya diserahkan ke pihak militer. 뭡니까? 호양소에서 나왔습니다. 카메라 내놔. 카메라와 사진은 엄연한 군재산입니다. 여기 있는 애기들 시신은 전부 저희가 인계해 가도록 하겠습니다. 주에 각별히 신경 써주시기 바랍니다. 자, 다 들어서 옮겨. Salah satu bayi ternyata memiliki 6 jari seperti ciri fisik Kim Jung-woo yang hilang. Berita itu muncul di koran keesokan harinya. Merasa ada yang janggal, akhirnya Yong-han pergi menyelidiki kepolisian Hoyang yang berakhir dengan keributan karena Sang Chun emosi dengan polisi yang tidak kalah korupnya juga di situ seperti teman-temannya di unit lain. 시신 매장을 허가해? 사망 사실만 증명되면 우리가 매장 허가할 수 있다고. 장례는요? 고아 새끼들은 무슨 장례까지 치러주나? 야, 고아들이 무슨 지푸라기냐? 어? Yong-han dan yang lain memutuskan melakukan penyelidikan lebih lanjut tanpa melibatkan kepolisian Hoyang. Mereka membagi tugas. Yong-han dan Sang Chun pergi ke panti asuhan, sementara Gyong-wan dan Jeong pergi ke rumah sakit angkatan darat untuk meminta keterangan dari dokter forensik. Sayangnya, ternyata dokter forensik itu sudah dipindah tugaskan dan informasi tentang pemindahannya disembunyikan. Hambatan muncul dalam penyelidikan di panti asuhan. Yong-han dan Sang Chun pun menemukan bahwa pengelola panti tampak menutupi sesuatu. Sang Chun berfirasat kalau telah terjadi bisnis perdagangan anak di panti asuhan ini, sehingga pernyataannya yang menjurus pun memicu kemarahan dari pengelolanya. 입양 같은 거 이렇게 하실 때 돈 같은 걸 받으시나요? 합법적인 절차에 따른 부수적인 비용은 받습니다만 아니 그런 거 말고 웃돈이나 급행료 같은 걸 말씀드리는 겁니다. 정말 불쾌하군요. 내가 아이들을 상대로 장사라도 한다는 말씀입니까? 수잡스러우시다는 게 아니라 당장 나가세요. Awalnya Yong-han tak percaya pada pemikiran Sang Chun, tapi setelah Sang Chun bilang bahwa dia adalah anak yatim piatu yang dulunya tinggal di panti asuhan, Yong-han akhirnya menimbang-nimbang kecurigaan Sang Chun terhadap panti yang sedang mereka selidiki. Apalagi sebelum pulang ke kantor, mereka melihat seorang anak laki-laki yang menangis di halaman panti. Wajahnya lebam seperti habis dipukuli, tapi anak tersebut tampak ketakutan untuk memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi dengan dirinya. 너 뭐 누가 때렸어? 왜 이렇게 아프게 우냐 쟤? 아저씨한테 얘기해봐. 내가 복수해줄게. 아닙니다. 때린 사람 없습니다. 이거 갖고 와서 동생들하고 공갈빵 사 먹어. 괜찮습니다. Penyelidikan Gyong-wan dan Do Jeong terhadap dokter forensik tidak membuahkan hasil, dan upaya mereka mewawancarai jurnalis yang mengetahui kejadian ini pun gagal karena jurnalis itu tidak sadarkan diri setelah tertabrak mobil militer. Pengelola panti, perempuan bernama Audrey, tidak mau memberikan keterangan apapun. Yong-han dan rekan-rekannya akhirnya kembali ke kantor dengan tangan kosong. Namun ternyata Detektif Yu mengenal Audrey. Mereka dulunya saling mengenal di Komite Investigasi Khusus Aktivitas Antinasional. Detektif Yu bilang nama aslinya adalah Ko Geum-jae. Dulu dia mendukung grup pro Jepang bernama Patriot Joseon baru selama masa penjajahan. Dari keterangan Detektif Yu, ternyata Geum-jae ini sudah mengelola panti asuhan sejak dulu. Tapi sebelumnya dia namai sebagai akademisi Wang. Dia tidak cuma mengambil anak yatim piatu, tapi juga mereka yang masih punya orang tua lengkap, lalu mencuci otak anak-anak tersebut untuk mengirim mereka berperang memihak Jepang. Atas jasanya, Geum-jae dibayar mahal oleh pemerintah Jepang. Ini artinya Geum-jae sudah lama melakukan bisnis jual beli anak. Ketika komite investigasi yang melindungi namanya dibubarkan, Geum-jae kabur ke Amerika. Dia baru kembali ke Seoul setelah mendapatkan gelar sarjana dan mengubah namanya menjadi Audrey serta mengambil alih panti asuhan Rumah Malaikat. Penyelidikan akan berlanjut. Mereka akan mencari informasi tentang anak-anak yang baru dikabarkan hilang di daerah Seoul. Ho Jeong dan Gyong-wan yang ternyata bisa melacak keberadaan dokter forensik membuat Detektif Yu memerintahkan Jeong pergi sendiri menemuinya yang kini berada di Pulau Morang. Awalnya Jeong sempat menolak karena dia mabuk laut, tapi Detektif Yu meyakinkannya untuk pergi. 너냐? 예, 반장님. 네가 가라. 뭐랑 또?
뱃멀미 엄청 심한. 야, 구구단 왜 그럼 멀미 안 해? 212, 224, 26, 12, 68에 48. 그렇지. 그렇게 외우면 돼. Yonghan dan Sang-sun kini pergi menemui ibu Kim Jung-woo dan menyelidiki kemungkinan siapa yang membawa bayinya. Tapi dari 4 orang yang sering melintas atau mendatangi rumahnya, mereka semua mengaku tak melihat orang yang mencurigakan ketika Jung-woo dilaporkan menghilang. Ini membingungkan mereka. Jadi keduanya kembali ke satu-satunya orang yang saat ini paling mungkin mereka curigai, yaitu Audrey. Di panti, Yonghan dan Sang-sun mengaku bahwa mereka diperintahkan Inspektur Choi untuk meminta maaf dan mengabdikan diri membantu di panti asuhan selama seharian penuh. Mereka menemukan sisa-sisa kain milik Kim Jung-woo yang terbakar di halaman belakang panti asuhan saat mereka membersihkan halaman serta memeriksa sampah. Kain yang terbakar itu menandakan bahwa Kim Jung-woo telah meninggal bersama 9 bayi yang sebelumnya ditemukan. Ini menjadi bukti yang bisa mereka serahkan kepada ibunya, meski sangat berat bagi Yonghan dan Sang-sun untuk menyampaikan berita buruk tersebut. Bagaimanapun kejadian ini membuat mereka justru semakin bertekad menangkap pelakunya. Walaupun ini menjadi misi sulit lantaran Audrey mempunyai koneksi di partai liberal yang membuatnya kebal hukum. 죄송합니다. 저희가 빨리 찾았어야 했는데. Penyelidikan Gyeonghwa untuk melihat orang tua lain yang kehilangan anaknya membuat mereka menemukan keanehan yang berpola, di mana tampaknya pelaku penculikan sepertinya merupakan orang dekat yang mengetahui rutinitas orang tua si anak. Mendengar penjelasan tersebut, Detektif Yu yakin kalau Audrey memperkerjakan seorang penculik profesional. Namun Gyeonghwa juga mempunyai informasi tambahan yang tak kalah menarik. Dia bilang bahwa tipe kosmetik di rumah para korban itu sama semua. Tampaknya mereka mulai bisa mencurigai dan menyelidiki perempuan penjual kosmetik yang memang memungkinkan untuk menculik bayi karena dia selalu membawa tas besar. Sang-sun dan Gyeonghwa mengikutinya ke tempat perjudian yang akhirnya mereka masuki. 잠깐 얘기 좀 합시다. Awalnya, si pemilik tempat mengira bahwa dia akan ditangkap dan ditutup bisnisnya. Tapi ternyata Yonghan ingin meminta bantuan supaya pemilik tempat itu menagih utang kepada penjual kosmetik supaya dia terdesak dan mungkin melakukan penculikan lagi agar mendapatkan uang. Malam harinya, Jeong yang pulang dari wawancara dengan dokter forensik memberikan informasi tambahan bahwa anak-anak bayi yang terbunuh memiliki kelainan semua dengan fisiknya. Mereka juga nampaknya sempat muntah-muntah sebelum meninggal dan di setiap bayi memiliki tanda-tanda vaksinasi. Yonghan dan Sang-sun ingat kalau anak-anak di panti melakukan vaksinasi ketika mereka datang. Mereka pergi ke klinik Daejin. Klinik itu dicurigai oleh mereka. Keesokan harinya, mereka mulai pekerjaan pertama mereka dengan menangkap si penjual kosmetik yang terpaksa menculik anak karena terlilit utang. Namun mereka gagal menangkap orang yang ingin membayar bayinya. Orang itu kabur dengan mobil dan Yonghan tak bisa menghentikannya. 경찰입니다. Di hari yang sama, Jeong dan Gyeonghwa juga menangkap dokter di klinik Daejin yang memberikan vaksinasi untuk anak-anak di panti asuhan. Dokter itu mengetahui kalau kebanyakan anak-anak di sana adalah anak-anak hasil penculikan. Setelah digertak oleh Sang-sun, dokter itu juga bilang bahwa dia masih mengenali pegawai yang bekerja membawa anak-anak itu, tapi dia tak tahu siapa namanya. Yonghan dan rekan-rekannya membawa unit dari kepolisian untuk menangkap seluruh pegawai panti dan menggeledah panti asuhan. Sayang sekali, Audrey tak ada di sana. Dia menghadiri rapat di kota. Saat penggeledahan, mereka menemukan keanehan di basement. Tempat itu bau. Ada beberapa pop kotor di sana dan rekan-rekan Yonghan sudah bisa menebak bahwa tempat tersebut menjadi tempat-tempat bayi dibunuh. Ada pipa kebakaran yang rusak yang tampaknya membuat bayi terbunuh oleh gas. Sekembalinya ke kantor polisi dengan para pegawai panti, mereka menemukan salah satu pegawai bernama Yun yang diidentifikasi sebagai orang yang selalu membawa bayi-bayi dari penjual kosmetik.
Dia bilang bahwa yang menyetir mobil saat pelarian diri sebelumnya adalah sekretaris dari Audrey. Tapi Yon bilang bahwa dia hanya bertugas membawa bayi, bukan membunuh bayi-bayi tersebut. Yon juga mengatakan kalau Audrey tidak terlibat dalam kasus ini. 윤 선생님, 뭐 할 말 있어요? 아기 납치 사주, 아기 살해, 고금자 지시로 한 거죠. 원장님은 아무것도 모르십니다. 김 비서와 제가 한 일입니다. 복잡하게 가네. 아이씨. Malam harinya, Yonghan dan Sang-sun pergi menangkap sekretaris Kim dan Audrey. Ketika Audrey diintegrasi, Audrey masih tidak mau mengaku. Pegawainya juga melindungi Audrey sehingga sulit untuk mendapatkan bukti dari kesaksian kasus ini. Detektif Yu lalu mengatakan bahwa mereka tak akan mengakui bahwa semua ini adalah perintah Audrey karena Yoon dan Kim dulu dididik olehnya di akademi. Meskipun dipisahkan dengan Audrey yang untuk sementara waktu ditempatkan di sel, tetap saja Yoon dan Kim tak mau mengaku dan memilih lebih baik dihukum mati. Inspektur Choi lagi-lagi meloloskan Audrey, namun sebelum dia benar-benar keluar dari kantor kepolisian karena sedang mengobrol dengan pimpinan perkumpulan wanita liberal, tiba-tiba Sang-sun datang membawa anak dari panti asuhan yang sebelumnya sering diajak bicara. Anak itu bernama Yongnam. Dia awalnya takut, tapi Sang-sun meyakinkan untuk bicara. Dia menceritakan bahwa setiap pagi dia melihat bayi-bayi di basement sebelum mereka dibunuh. Bayi itu dirawat oleh Yoon, tapi begitu Audrey mengetahui bahwa banyak yang cacat, akhirnya dia membunuhnya dengan gas di perapian. Yongnam bilang Audrey yang melakukan dan dia terluka saat ingin membolongi pipa gas. Jadi pasti masih ada luka itu di tangannya. Untungnya pimpinan wanita lebih mendengarkan anak itu dan memaksa Audrey membuka sarung tangan yang menutupi lukanya. Ini menjadi bukti kalau Audrey bersalah atas penculikan, penjualan anak secara ilegal dan pembunuhan bayi. 밖에서 놀다가 그곳을 보게 됐어요. 전 아가들이 너무 귀여워서 매일 보러 왔어요. 그런데 그날 분량이 왜 이렇게 많아? 영남의 말이 거짓이라면 왼손에 상처가 없겠죠. 장갑 벗어봐요. 더 이상 들으실 필요도 없어요. 일어나시죠. 아니 저 Keesokan paginya mereka melakukan upacara pemakaman dengan didampingi oleh para orang tua bayi yang meninggal. Kasus ini akhirnya terselesaikan. Anak-anak di panti asuhan dipindahkan ke panti lain yang sudah diperiksa dengan baik. Audrey tak lama meninggal karena dibully oleh Yu di dalam sel penjara mereka. Sehari setelahnya, Sung-chil, anak dari pemilik toko kue beras, ditemukan meninggal. Dia tampak dihajar habis-habisan. Yonghan dan teman-temannya sangat terpukul karena mereka sangat dekat sekali dengan pemilik toko ini. Warga pasar tidak ada yang mau bersaksi karena mereka ketakutan. Namun Gyeomuk menceritakan insiden beberapa minggu sebelumnya tentang Sung-chil yang menantang baludak. Dan kemungkinan dialah bersama dengan gengnya yang melakukan pembunuhan itu. Yonghan dan ketiga rekannya menerobos masuk ke markas mereka. Hanya dalam waktu singkat, semua anak buah beludak terkapar dihajar oleh keempat polisi tersebut. Yonghan kemudian menghadapi beludak sendirian. Pertarungan itu antara hidup dan mati karena beludak memakai katana untuk menghadapi Yonghan. Tapi untung Yonghan mampu menghentikannya. Setelah situasi terkendali, beludak ditangkap dan digiring ke kantor kepolisian. Bawahannya tidak ada yang mau mengakui kalau dialah pembunuh Sung-chil, tapi Yonghan yakin bahwa dia benar-benar pelakunya. Beludak lagi-lagi lolos karena dilindungi Lee Jung-jae, tapi ini justru membuat Yonghan semakin marah. Namun Inspektur Choi justru memberi hukuman dengan memotong gaji Detektif Yu selama 2 bulan dan yang lainnya diskors. Hukuman itu tak dihiraukan. Detektif Yu melindungi anak buahnya dan menyuruh mereka mencari bukti kuat lebih dulu untuk menangkap pembunuh Sung-chil. Hampir seharian Yonghan dan ketiga rekannya menggeledah rumah Sung-chil, berusaha mencari bukti, tapi
Hasilnya nihil. Mereka pergi meninggalkan tempat itu dengan murung. Mereka pergi ke toko buku Yeju, di mana Nansil, teman Yeju yang sudah beberapa minggu mengajarkan Sungcil baca tulis, masih menangisi kepergian anak malang tersebut. Setelah mempertimbangkan kondisinya, Yonghan terpaksa menemui nenek Sungcil meminta izin untuk melakukan otopsi terhadap jasadnya supaya bisa mencari siapa pelaku sebenarnya. Nenek Sungcil setuju meskipun sangat berat baginya setelah kehilangan cucu serta keluarga satu-satunya yang tersisa. Yonghan pergi ke Badan Forensik Nasional untuk memeriksa mayat Sungcil. Dokter bilang penyebab kematiannya kemungkinan besar karena pendarahan hebat dari luka, karena luka tusukan di tubuh Sungcil sangat banyak sekali. Itu merupakan penikaman yang brutal. Dokter pun yakin kalau siapapun yang melakukan penikaman itu pasti mengalami cedera di tangannya, dan Yonghan ingat kalau si beludak punya cedera tersebut. Si pelaku juga tak menggunakan pisau biasa dalam aksinya. Jika melihat tukaman yang ada, setidaknya ada 3 orang yang beraksi untuk membunuh Sungcil, dan mereka juga menggunakan bahan kimia untuk melukai tangannya. Sebelumnya di rumah Sungcil, mereka memang sempat menemukan cairan soda api di dalam ember. Setelah otopsi tersebut, mereka melakukan pemakaman untuknya. 다음번에는 돈 많고 집 좋고 그런 데서 태어나래. Yonghan sudah bertekad untuk menangkap pelaku. Dia harus mencari pisau yang digunakan beludak untuk membunuh sebelum menangkap dan menuntutnya. Tapi perhatiannya kini harus terbagi dengan kasus baru yang muncul. Ada perkumpulan dari Gereja Hitam Putih di mana pengikutnya harus menyerahkan uang dan properti mereka untuk bergabung. Namun kehadiran gereja ini justru membuat Yonghan mempunyai ide baru. Dia ingat kalau salah satu bawahan beludak mengikuti gereja ini, jadi dia akan memanfaatkannya untuk mengungkap kebenaran pisau pembunuhan yang disembunyikan. Yonghan dan rekan-rekannya kembali ke kantor. Mereka tahu bahwa detektif O dari unit 2 pernah menyelidiki kudus gereja yang sesat tersebut. Yonghan butuh informasi tentang ketuanya supaya bisa memanfaatkan membuat anak buah si beludak mengakui tentang pembunuhan itu. 흑백교 어디까지 파봤어? 그게 하늘에서 내려오신 분이라. 야, 형사라는 자식이. 아니 진짜 영험해요. 다 고쳐요 흑백교는. 어차피 파실 거면 제가 하나만 더 말씀드리겠습니다. 땅에서 솟으셨다는 말이 있습니다. 대가리. 아니 제가 한 게 아니라 말이. 근데 그 흑백교 어디에 붙어 있어? Yonghan dan rekannya mendatangi gereja itu, memaksa pemimpinnya untuk menipu jemaat agar membantu mereka mendapatkan senjata yang disembunyikan beludak dengan cara menyuruh si ular derik bawaan beludak untuk mengikuti kultus tersebut supaya membawa pisau itu. Untungnya sesuai perkiraan, si ular derik benar-benar pergi ke tempat pisau itu disembunyikan. Mereka menggali hampir semalaman sampai akhirnya ketemu oleh Yonghan sendiri yang ikut turun tangan menggali. Barang bukti itu mereka bawa untuk mereka tuntut sebagai bukti bahwa beludak adalah pembunuhnya. Tapi sayangnya kejaksaan tak mau mengeluarkan surat perintah penangkapan karena mereka sudah dibayar oleh Lee Jung-jae. Beludak bebas lagi dengan mudah. Yonghan hampir putus asa. Namun saat menemani mabuk teman di rumah sewanya, dia dapat ide dari Gyuk-jing yang bersekolah hukum bahwa Yonghan bisa meminta bantuan hukum dari pasukan militer Amerika untuk menangkap si beludak. Mereka akan menjebaknya untuk melakukan kejahatan internasional sehingga pihak militer Amerika bisa menangkap mereka. Yonghan meminta bantuan kepada Letnan Steve yang pernah berkelahi di restoran untuk melancarkan ide ini. Dia bersama tim Yonghan akan datang ke dalam upacara peresmian gedung baru di pasar yang diadakan oleh beludak lalu memulai perkelahian. Hal itu akan menjadi alasan pihak militer Amerika menangkap si beludak. Hands up! You're attacking American soldiers! Nada.
이 새끼야. Tak disangka kalau kejadian ini bukan hanya membuat beludak tertangkap, tapi juga membuat Lee Jung-jae hampir kehilangan kesepakatan bisnisnya dengan pihak militer Korea. Beludak bagaimanapun tidak dapat dikeluarkan dari penjara militer Amerika, dan disinilah Yong-han datang menemui Lee Jung-jae untuk membuat kesepakatan. Dia akan membersihkan nama Lee Jung-jae asalkan Yong-han dibiarkan memenjarakan beludak atas kejadian pembunuhan yang dia lakukan. 김성칠 군 살해 혐의로 구속한다. 알지? 알아서 차. 용문산 살모사가 아니라 개미새끼였네. Berita penangkapan ini dimuat berita nenek Sung-chil sudah lega sekarang karena kematian cucunya mendapatkan keadilan. Warga pasar juga meminta maaf kepada neneknya karena mereka tak berani bersaksi untuk kasusnya. Yong-han sendiri pergi ke pemakaman Sung-chil. Dia ingat percakapan dengan anak itu yang bercita-cita mengembangkan toko kue beras milik neneknya menjadi lebih besar. Beberapa hari kemudian, Yong-han mengatur rencana bersama timnya yang bekerja sama dengan pengemis untuk menggagalkan kiriman selundupan barang-barang militer seperti minuman keras mahal dan kaos kaki nilon premium dari Komando Angkatan Bersenjata Korea yang ingin diperjualbelikan Lee Jung-jae di Seoul. Lee Jung-jae tahu betul bahwa ini adalah perbuatan Yong-han, jadi dia menemuinya di jalan, memberinya pilihan mati atau bergabung dengannya. Saat ini Lee Jung-jae menganggap Yong-han sebagai ancaman serius. Namun Yong-han sama sekali tak takut dengan ancaman Lee Jung-jae itu. Dia berkata kalau dia lebih baik mati daripada harus bergabung dengan Lee Jung-jae dan melakukan kejahatan. 회장님이야말로 후회 없으시겠어요? 원래 주먹이라는 게 세게 휘두르다 보면 헛주먹 한 방은 자신을 때리는 법이거든요. 기회를 차버린 대가는 조만간 자네 목숨값으로 받지. 그러죠. Lama setelah kejadian ini, Yong-han melamar Jeju karena dia mencintainya dan mereka berdua pun akhirnya menikah. Lalu pada tanggal 19 April 1960, gelombang unjuk rasa meningkat hampir di seluruh Korea karena kecurangan pemilu dan kejahatan pemerintah. Unjuk rasa itu berakhir dengan banyak korban jiwa lantaran bentrokan masyarakat sipil dan polisi. Tekanan dari masyarakat juga membuat Lee Jung-jae dan para gangster lainnya menciptakan kejahatan di pemerintah. Akhirnya ditangkap pada 6 Juli. Mereka diadili di Pengadilan Negeri Seoul di pertengahan tahun 1960. Kepolisian Jongnam melakukan rekrutmen terbuka untuk polisi wanita, di mana Nansil yang sejak sekolah bertekad menjadi polisi akhirnya lolos tes dan diterima sebagai petugas polisi wanita. Kemudian di Desember 1961, Yong-han dan Sang-sun sedang dalam perjalanan menghentikan kasus penyelundupan dan penipuan tepung jagung yang dicampur serbuk gergaji. Mereka menyembunyikan Gyeongwan di dalam truk sementara Jeong membawa pasukan pengemis untuk membantu menangkap para pekerja. Pekerjaan mereka terselesaikan dengan baik. 경원아, 이제 숨 쉴 때 그만 오라고. 아유, 그만. Di sisi lain, Inspektur Choi ditekan oleh atasan-atasannya di perkumpulan Singwang yang mendapatkan surat anonim berisi teror. Dia diminta untuk menangani kasus tersebut dan mencari siapa pelaku yang berani mengancam perkumpulan mereka. Kembali di kantor, Yong-han yang membawa pelaku penipuan tepung jagung baru saja tiba ketika dia melihat Nansil bertengkar dengan detektif Oh karena Nansil menolak untuk menyemir sepatunya. Kedatangan Yong-han membuat detektif Oh takut dan memilih menyelesaikan perdebatan dengan Tangsil. Masuk ke dalam kantor, Yong-han dan rekan-rekannya mendapati kantor itu penuh sesak. Detektif dari unit lain diminta untuk menangkapi orang-orang yang memberontak dengan keputusan revolusi negara. Inspektur Choi sekarang sudah tidak mengawasi kepolisian itu lagi. Dia dipindahkan ke pusat dan mungkin akan dipromosikan menjadi wakil direktur. Tapi atasannya di perkumpulan Jetwan tentu tidak akan melakukannya jika Inspektur Choi tidak segera menangani kasus surat anonim. Namun detektif Yu tidak akan membiarkan Inspektur Choi naik jabatan. Dia ingin menghentikannya. Sepulang dari acara minum-minum, tak disangka kalau detektif Yu yang bersih tegang dengan Inspektur Choi akhirnya dicelakai.
dia dikeroyok oleh 3 orang misterius di sebuah gang gelap yang tampaknya suruhan dari Inspektur Choi. Kakinya ditusuk oleh pisau. 3 tusukan itu membuat cedera serius. Beruntungnya Detektif Yu tidak terbunuh dalam kejadian itu. Detektif Yu langsung dilarikan di rumah sakit dan mendapat perawatan intensif. Yong Han yang menjadi orang terakhir yang mengetahui kejadian itu. Setelah Jeong datang ke rumahnya dengan panik, dokter memberitahu bahwa kemungkinan Detektif Yu selamat sangat kecil. Dia juga mungkin tidak akan berjalan normal lagi karena luka tusukan di kakinya itu. Semalaman Yong Han dan rekan-rekannya menunggu di rumah sakit. Sang Sun tidak berhenti menangis selama menunggu. Begitu pagi tiba, Yong Han menyelidiki para bekas bawahan Lee Jung Jae karena berpikir mereka dendam atas penangkapan bos mereka. Tapi ternyata setelah diselidiki dan interogasi, terbukti tidak ada satupun dari mereka yang melukai Detektif Yu. 딱 안 죽을 만큼만 숨통 끊고 발 뒤꿈치 힘줄까지 잘라버리는 거. 건달은 그냥 담그는 거죠. 어떤 칼잡이가 그렇게 칼을 부려요? 뭐 공수단도 아니고. 그래. 고생했어. 가봐. 착하게 살자. 잠깐 살자. Namun dari pernyataan si ular derik, dia bilang bahwa pelakunya sudah pasti bukan gangster karena para gangster tidak akan menusuk dengan berpikir. Mereka akan menusuk secara sembarangan. Seseorang yang menusuk Detektif Yu pasti paham tentang bagaimana dalamnya tubuh manusia dan teliti dalam beraksi, misalnya pasukan khusus. Penyelidikan ini membingungkan mereka, tapi kebingungan tersebut tidak bertahan lama ketika mereka dapat kabar bahwa ada mantan perwira militer terakhir yang akan menjadi inspektur mereka, dan orang ini merupakan pilihan dari Inspektur Choi. 자, 내일 10시 새 서장님의 첫 출근에 맞춰가지고 우리가 또 환영회를 할 예정이니까 전원 참석하도록. 새 서장 온 거는 대단한 거고 유 반장님 칼 맞고 쓰러져 있는 건 아무것도 아닙니까? 문병 오는 새끼 하나 없고? 새끼? Sementara itu Detektif Yu masih belum sadarkan diri di rumah sakit. Yeju merawatnya karena Yong Han menolak untuk memberitahu putri Detektif Yu. Takut itu akan hanya membuatnya khawatir dan bersedih karena belum lama ini istri Detektif Yu juga meninggal dunia. Ketika inspektur baru mereka datang, Yun Han seperti menyadari dan mengingat sesuatu. Pria itu adalah tentara yang pernah memaksanya untuk menembak perempuan tak bersalah saat Yong Han masih jadi pelajar dulu. Pria itulah yang selama ini selalu ada dalam mimpi buruknya setiap malam. Melihatnya lagi di kantor benar-benar membangkitkan dendam dan rasa marahnya terhadap pria itu. Pria itu bernama Baek Do-seok. Jabatan yang didapatkannya adalah berkat pemberian Inspektur Choi sebagai imbalan karena Baek mencelakai Detektif Yu. Choi memang sudah sangat ingin menyingkirkan Detektif Yu karena selama ini Detektif Yu selalu menjadi gangguan untuk perkumpulan Singwon. Yong Han menemui Inspektur Baek di ruangannya. Ternyata Baek juga masih mengenali Yong Han. Pembicaraan mereka sangat dingin dan penuh ketegangan. Tapi Yong Han tak takut dengan ancaman Baek. Dia pergi keluar ruangan setelah Baek membahas tentang kasus penusukan Detektif Yu. 박영한 경사입니다. 박영한이? 박영한이 네 이름은 내가 10년 만에 알게 된 거네? 그치? 야, 너랑 내가 같은 전장에서 함께 싸웠던 전우였잖아 그래도. 싸워요? 저는 싸운 기억이 없습니다. 제 기억엔 총을 맞고 쓰러져 죽어가던 만삭의 임산부뿐입니다. 야, 이 새끼야! 너네 반장처럼 그렇게 과거에 집착을 하잖아? 그러면 악연이 남는 거고 탈도 당하는 거야. 야, 잘 생각해. Di ruang rapat, Yong Han menemui kebuntuan karena penyelidikan yang dilakukan oleh 3 rekannya tak menemukan hasil sama sekali. Tak satupun informasi penting yang bisa mereka dapatkan soal aktivitas Detektif Yu. Tiba-tiba saja Nansel muncul dalam lemari yang dulunya menjadi tempat sembunyi Sang Sun. Ternyata
Nantil menyadari ada yang aneh dari Detektif Yu. Dia bilang kalau setiap Yong-han dan yang lainnya pergi, Detektif Yu pasti menulis sebuah surat dan langsung mengirimkannya tanpa Nantil tahu surat itu ditujukan kepada siapa. Anehnya setiap Detektif Yu pergi pasti Detektif Yong dari unit 3 selalu mengikutinya. Yong-han dan teman-temannya pun akhirnya menanyai Detektif Song yang awalnya tidak mau bicara, tapi setelah diancam akan dilaporkan mengenai kasus suapnya, Detektif Song setuju untuk menceritakan apa yang terjadi. Dia berkata mereka harus menemuinya di tempat lain karena tidak mungkin persoalan itu dibahas di kantor polisi. Setelah kesepakatan malam harinya di toko buku Yeju, mereka berkumpul. Detektif Song menceritakan bahwa ini ada kaitannya dengan masa lalu Detektif Yu sebagai anggota kepolisian khusus yang menyelidiki banyak tokoh pro Jepang. Salah satunya tentu saja Inspektur Choi. Kelompok pro Jepang ini masih ada dengan bentuk perkumpulan Singwang yang kini hidup dalam kepolisian nasional, menjadi semacam kelompok khusus untuk para petinggi polisi. Mereka membantu kelompoknya agar mendapatkan jabatan tinggi dan menjalani hidup nyaman. Detektif Yu tidak ingin Inspektur Choi jadi wakil direktur kepolisian nasional. Itu sebabnya dia mengirimkan surat anonim setiap hari kepada Dewan Tertinggi Rekonstruksi Nasional untuk mengadukan Choi dan perkumpulan Singwon sampai akhirnya didengarkan. 아무튼 그 유 반장님은 최 서장이 치안국 부국장까지 올라가는 꼴을 못 보겠는 거예요. 그래서 국가재건의 최고회의에 매일 투서를 하러 간 거예요. 하루가 멀다 하고 매일 투서를 하러 갔어. 아주 들어줄 때까지. 신광이랑 싹 다 싸잡아서 투서하셨겠죠? 아, 당연히 그러셨겠지. 이거 범인은 그 최부국장이네. 부국장 되는데 뒤탈없게 하려고 반장님을 저렇게 만든 거 아니야. 야, 요 말은 나는 못 들은 걸로. 아무튼 나는 할 말 다 했다. Itulah yang mungkin jadi alasan Detektif Yu dilukai karena perkumpulan Singwon merasa terancam. Mereka yakin Choi adalah orang yang menjadi dalang penusukan Detektif Yu, tapi mereka tak bisa gegabah menangkapnya saat ini. Yong-han memutuskan untuk menyelidiki sendiri masalah ini dengan menemui Choi tanpa melibatkan teman-temannya karena tak ingin menempatkan mereka dalam bahaya. 그래, 뭔 일이야? 유대천 반장 살인 교사 혐의로 조사할 것들이 있습니다. 가주시죠. 뭐? 서까지 같이 가주시죠. 직접 차실래요? 아니면 제가 채워드릴까요? 이 새끼가. Sementara itu di kantor, Sang-sun dan Gyong-wan terlibat perkelahian dengan Detektif Kang dari unit 3 sehingga mendapatkan teguran dari Inspektur Beck. Sementara Yong-han mengurus percakapan Choi di rumah sakit, Inspektur Beck datang berpura-pura menjenguk Detektif Yu. Untungnya ada Yeju yang menjaganya di sana. Inspektur Beck juga segera pergi setelah mendapat laporan penangkapan Choi yang dilakukan oleh Yong-han sehingga membuat Yong-han diikat dan dia sendiri yang dibawa ke kantor polisi untuk dilaporkan. Hal yang tak disangka, ternyata Detektif Yu sudah sadar dan dia pergi ke kantor polisi diantar oleh Yeju. Detektif Yu harus berjalan menggunakan tongkat. Ternyata memang dari malam sebelumnya Detektif Yu sudah sadar, tapi Yeju meminta untuk dirahasiakan. Yeju pun diminta untuk mengambil amplop surat yang disembunyikan pada salah satu buku di tokonya, lalu menyerahkan pada Yong-han untuk disimpan. Amplop itu ternyata berisi bukti bahwa Inspektur Choi adalah bagian dari kelompok pro Jepang. Dia menulis ikrar setia menggunakan darahnya di kertas untuk dipersembahkan kepada Kaisar Jepang, dan ada foto saat dia berada dalam barisan kelompok pro Jepang dulu. Itulah yang ingin direbut oleh Choi dari Detektif Yu, makanya dia tidak menyuruh Inspektur Beck membunuhnya. Yong-han juga sudah tahu siapa pelakunya sejak melihat Inspektur Beck, sebab selama perang dulu dia memang terampil menggunakan pisau dalam pasukan khusus. Namun di luar dugaannya, Detektif Yu malah merobek bukti tersebut dan meminta supaya tidak ada seorang pun yang berani mengusik unit 1 yang dipimpinnya, mulai dari apa yang mereka selidiki atau apa yang mereka perbuat nantinya dalam menyelesaikan kasus. Mendengar itu, Yong-han tentu marah. Begitupun Inspektur Beck yang marah juga. Hanya saja nampaknya Choi mempertimbangkan opsi ini untuk menyelamatkan dirinya. 사진이랑 혈서는 없애버렸고 나 다리 등신 만든 것도 그럭저럭 넘어가 드리겠습니다. 대신 우리 일반 형사들 건드리지 마요. 뭘 어떻게 건드리지 말라고! 그냥 냅두라고요. 우리가 뭘 수사하든 뭔 지랄을 하든 뭘 생각합니까?
이미 다 지적하겠는데. 유반장 여기는 엄연히 명령 체계가 있는 곳이야. 가만히 좀 있어봐. Kejadian ini membuat Yonghan marah, tapi Detektif Yu meminta supaya Yonghan menghargai keputusannya. Begitu pula Inspektur Baek yang diminta tetap mengikuti perintah dari Inspektur Choi. Memasuki tahun 1962, Korea bersiap untuk revolusi negara yang lebih modern. Yonghan memutuskan untuk ambil libur kerja dan pergi ke kuil bersama dengan Yeju untuk berdua. Sudah 2 tahun pernikahan mereka, tetapi mereka belum juga dikaruniai anak. Yeju begitu menginginkannya dan berdoa kepada Tuhan mengenai dia agar dikaruniai anak. Di tengah perjalanan, mereka sempat menghentikan orang-orang yang mau melempari seorang perempuan yang baru saja sembuh dari penyakit kusta. 남의 환자들이 어딜 돌아다녀? 세상 재수 없는 것들. 우리 다 옮겨 죽이려고 작정했어. 빨리 꺼져 이것들아. 지금 뭐 하시는 겁니까? 이분들은 완쾌 되신 분들입니다. 께서 말씀하셨잖아요. 다 나으신 분들이라고. 빨리 해산하세요. 빨리 돌아가십시오. Mereka pun lanjut berjalan. Lalu Yonghan melihat seorang pemuda yang nampaknya dilemparkan dari atas gedung. Pemuda itu bekerja di kantor saham. Sebelumnya ada seorang pria yang masuk dan mencekiknya. Belakangan memang ada rumor yang beredar tentang kejahatan di dunia saham. Bahkan sebenarnya Ji-yong merupakan salah satu korbannya. Beberapa waktu kemudian, Yonghan yang sudah mengamankan TKP mengambil rekan-rekannya untuk memulai penyelidikan. Awalnya kematian pemuda yang diketahui bernama Hong In-ho itu dianggap sebagai bunuh diri karena tak ada yang melihatnya berkelahi dengan orang lain. Saksi mata yang berlari ke dalam gedung dan memeriksa lantai atas sesaat setelah tubuh In-ho jatuh pun berkata bahwa dia sudah memeriksa seluruh lantai hingga atap, tapi dia tak menemukan siapapun. Anggapan bunuh diri itu segera berubah ketika ahli forensik menyatakan bahwa In-ho nampaknya sempat berkelahi karena ada cedera di tangannya dan beberapa bagian bajunya yang robek. Yonghan dan yang lain naik ke gedung untuk memeriksa. In-ho sebenarnya sedang tutup sementara kantornya. Jadi mereka merasa aneh kenapa dia harus datang ke kantor. Di lantai mereka juga menemukan tanda bekas seretan dari sepatu milik In-ho. Sang-sun dan Jeong memeriksa bagian lain gedung dan menemukan jalan keluar lain yang mengarah pada gang kumuh di sisi belakang gedung. Yonghan dan Gyeongwan berusaha mencari bukti lain, entah buku, dokumen atau apapun, tapi hasilnya tetap nihil. Yonghan hanya menemukan manik-manik yang terlepas dari sempoa di laci meja In-ho. Ada surat wasiat yang ditemukan Gyeongwan. Surat itu berisi permintaan maaf karena katanya dia telah menggelapkan dana saham sehingga membuat perusahaannya bangkrut. Itu nampak seperti surat wasiat yang membenarkannya sebagai tindakan bunuh diri, tapi bagi Yonghan dan yang lain itu hanya surat yang mungkin saja ditulis oleh pembunuh sebenarnya dari In-ho. 저의 공금 횡령으로 말미암아 피해를 입으신 명일증권과 고객들에게 심심한 사과의 말씀을 전하며 죽음으로 죗값을 받으려 합니다. 손목에 꽉 잡힌 멍자국, 옷은 엉망해, 구두 뒷발자, 범인이 형사를 쪼다로 하나. 이렇게 티나는 타살 사건 현장도 드물다. 이렇게 타살이 티날 거란 걸 범인은 몰랐을까요? Melihat TKP yang masih meninggalkan jejak bukti pembunuhan, Detektif Yu menilai bahwa pembunuhnya pasti bukan orang yang berpengalaman. Dia pergi dengan terburu-buru dan tidak punya rencana yang matang. Mereka harus menganalisis tulisan tangan yang ditemukan, tapi para ahli di badan forensik sedang sibuk untuk kasus yang lain. Malam itu, Yonghan dan temannya pun mewawancarai istri In-ho yang datang ke kantor. Istrinya sedang hamil besar. Ini sebenarnya cukup menunjukkan kalau In-ho tidak mungkin punya alasan untuk bunuh diri karena dia masih harus untuk memastikan istri dan anaknya tetap selamat. Rekan-rekan kerja dan entasannya pun berkata bahwa alasan dia berada di kantor hari kematiannya adalah untuk mengganti jam kerja yang pernah dia pakai untuk cuti. Mereka tidak yakin mengapa In-ho melenyapkan dirinya sendiri, tapi memang dia sedang diselidiki untuk kasus penggelapan yang terjadi di kantor. Salah satu rekannya sering melihat dia mengambil uang nasabah setiap 2 hari sekali. Sang-sun tak melihat kebohongan dari kesaksian tersebut. Di sisi lain, istri In-ho bilang bahwa 2 minggu sebelumnya In-ho mengatakan ada masalah serius yang harus diketahui oleh orang-orang di kantornya. Istrinya juga bilang
tulisan di surat wasiat yang ditulis oleh In-ho itu bukanlah tulisan suaminya. Meskipun terlihat agak mirip, tapi pasti itu tulisan orang lain. 이건 그의 유서가 아니에요. 비슷해 보이지만 그의 글씨가 아니에요. 전 바로 알 수 있습니다. 유서가 발견됐다는 얘기를 듣고 혹시 몰라서 가져왔습니다. 감사합니다. 저희 그의 억울함 꼭 풀어주세요. 잘 알겠습니다. Kasus ini pun menjadi janggal, apalagi setelah mereka tahu bahwa kantor tempat In-ho bekerja sebenarnya masih beroperasi. Anehnya kantor tersebut selalu kosong tanpa ada dokumen di dalamnya. Detektif Yu kembali membawa seorang ahli analisis tulisan tangan yang sudah sangat tua, di mana dia menyatakan kalau surat wasiat In-ho telah dipalsukan oleh orang lain. Sayangnya dalam proses penyelidikan, Inspektur Beck meminta unit 1 untuk menghentikan penyelidikan mereka karena kasusnya akan diserahkan kepada Kepolisian Nasional. Ini adalah permintaan dari Inspektur Choi supaya mengalihkan kasus apapun terkait saham agar ditangani Kepolisian Nasional. Detektif Yu dan Yong-han menolak untuk menyerahkan kasus itu. Yong-han sendiri yakin ada yang tak beres dengan kematian In-ho. Dia tak percaya bahwa pria itu telah menggilapkan uang perusahaan karena dia telah memeriksa dompetnya yang berisi beberapa lembar uang saja. Bahkan istrinya juga hidup sederhana, bajunya bekas tambalan. Semua mustahil kalau In-ho melakukan penggelapan. Yong-han dan Gyeong-won pun pergi untuk mewawancarai orang sekitar gedung tempat In-ho bekerja supaya mendapatkan informasi tambahan. Salah satu pedagang di dekat toko bilang bahwa dia pernah masuk ke gedung sekali untuk bertanya dan membeli saham, tapi para pegawainya tampak tak ramah dan menyuruhnya untuk pergi ke kantor pusat. Lalu ada pria bersetelan baju putih dan sepatu putih yang datang menggunakan mobil mewah buatan Amerika. 하도 좋은 차를 타고 와서 기억나네. 미제차 플리버스 소장이 항상 마중 나오더라고. 그 한 30살쯤에 등치는 뭐 이렇고 딱 기생 모래비처럼 생겼어. 바쁘신데 협조 감사드립니다. 감사합니다. Sementara itu, Sang-sun dan Jeong diarahkan oleh Opsir 6 ke tempat di mana seorang perempuan yang menderita penyakit kusta tinggal bersama dengan anak-anaknya. Mereka ternyata berada di belakang gedung, bersembunyi di balik tikar. Sang-sun sempat mengajak mereka bicara, tapi tak ada yang mau menjawab. Dia terpaksa menyuruh Opsir 6 untuk memanggil Yong-han supaya bisa membuat perempuan itu berbicara. Tak disangka perempuan tersebut adalah perempuan yang pernah ditolong oleh Yong-han dalam perjalanan menuju kuil. Mengingat kebaikan Yong-han, akhirnya dia pun memberikan kesaksian bahwa di hari kerja ada seorang pria berambut gondrong dengan jaket hitam keluar dari gedung. Tangan kanannya diperban tapi wajahnya tak bisa terlihat. Hanya itu informasi yang bisa diberikannya. Bagaimanapun itu akan membuat penyelidikan unit 1. Selanjutnya Yong-han memanggil Endong, temannya di rumah sewa dulu yang bekerja di bank. Dia meminta Endong untuk mengecek kantor firma tempat In-ho bekerja. Tapi setelah melihat kondisinya, Endong yakin itu bukan firma sekuritas yang legal, tapi tempat rahasia untuk melakukan permainan saham. Endong lalu bercerita bahwa sebuah rumor sedang beredar di industri perbankan bahwa ada pria bernama Sang-tae yang mendirikan 3 firma sekuritas. Dengan 3 firma ini akan mudah baginya mengendalikan pasar saham. Sang-tae bisa melakukannya karena koneksinya yang luar biasa. Dari yang Endong ketahui, pria ini adalah mantan anggota militer dan pakar ekonomi. Namun di saat yang sama, Endong juga yakin kalau orang lain pasti bekerja sama dengan Sang-tae karena kejahatan ini tak bisa dilakukan dengan mudah. Ada kecurigaan bahwa Badan Intelijen Nasional Korea terlibat dalam kasus saham. Ketika unit 1 bilang di hadapan Endong kalau mereka akan memburu pria dengan mobil bagus, tampaknya dia langsung mengenali orang yang dimaksud. Endong bilang kalau dia selalu datang ke bank setiap hari Rabu untuk menemui presidirnya. 이거 완전 소 도둑놈들보다 더 나쁜 새끼들이네. 이건 사람 하나가 아니라 몇백 명, 몇천 명의 사람들을 박살내는 거라니까. 형님 터지셨다. 와, 국가 안보니 어쩌고 하더니 고작 한다는 짓이. 그 뽀마드 자식. 그 자식 잡아야 돼. 딱 봐도 한패 같았거든. 일단 검은 플리버스 잡아도 수배 때리겠습니다. 그럽시다.
야, 그 뽀마드 수요일마다 우리은행 가서 행장님 만나던데? 딱 걸렸어. 잡아버립시다. 내일이 무슨 요일이냐? 내일이 수요일이야. 내일이 수요일. 내일 수요일. 내일 그럼 100%다. 빨리 잡아야 돼. 빨리. Keesokan harinya, unit 1 mengikuti pria tersebut ke sebuah tempat perjudian di mana orang-orang melakukan adu panco di sana. Di sana mereka akhirnya menemukan juga pria yang membunuh Enho, namanya adalah Dopal. Dia sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh wanita yang menderita penyakit kusta. Namun mereka tak bisa gegabah melakukan penangkapan malam itu, jadi mereka membicarakannya lebih dulu dengan detektif Yu di kantor. Sudah jelas bahwa orang-orang yang mereka targetkan ini dilindungi oleh para aparat yang korup. Andong juga menjelaskan kalau perusahaan saham yang dibangun ini pasti menggunakan uang hasil perjudian. Nanchil juga kemudian datang memberikan informasi yang dia curigai berhubungan dengan kematian Enho. Dari laporan kejadian yang ditulisnya di kantor, Nanchil menemukan bahwa 10 menit sebelum kematian Hong, seorang jaksa dari pengadilan negeri Seoul pun tewas. Dia jatuh dari gedung di belakang pengadilan. Pengadilan dan kantor Enho hanya berjarak 10 menit dengan berjalan kaki, jadi kemungkinan pembunuhannya itu berkaitan. Apalagi dari rekam jejaknya, jaksa yang tewas ini ternyata menangani kasus kejahatan saham yang berkaitan dengan Enho. Tak ada saksi dari kematian jaksa tersebut. Penyelidikannya juga terhambat. 홍인호 씨 사망하기 10분, 20분 전에 서울지방법원 검사 한 명이 사망했거든요. 법원 뒤 건물에서 실족 사료요. 그리고 혹시나 해서 그 사망한 검사님 담당 업무를 알아보니까 주식 관련 범죄 담당이었습니다. 주식 관련 범죄? 야, 이거 그림 나오네. 뭔가를 폭로하려는 증권사 직원과 주식범죄 담당 검사. 봉순경. 네. 왠지 네가 굉장히 어려운 수수께끼 하나를 푼 것 같다. Keesokan harinya, unit 1 kembali ke tempat perjudian dan menangkap Dopal dan Jang Geci. Ketika diintegrasi secara ceroboh, Dopal malah mengakui perbuatannya setelah Sang Sun coba memancing pertanyaan. Dia juga berkata bahwa semua ini dilakukan atas perintah bosnya, yaitu Jang Geci. Semua itu juga atas perintah si pria klimis bernama Genso yang telah merencanakan pembunuhan terhadap jaksa yang ingin menemui Inho. Mereka berdua terbunuh karena ingin membongkar kasus penipuan saham yang telah dilakukan oleh mereka. Sayangnya di tengah penyelidikan, Inspektur Beck datang bersama petugas badan intelijen untuk membawa para tersangka. Namun akhirnya hanya Genso yang berhasil lolos karena dia merupakan keponakan dari Sang Tae. Jelas dia dilindungi untuk menjaga rahasia pamannya. 고두발! 장거채! 이 두 새끼는 종남구 살인사건의 범인입니다. 그러니까 주식 관련 범죄자인 저 새끼만 데리고 가십시오. 너 지금 뭐 하는 거야? 이 두 사람은 저희가 데리고 가겠습니다. 얘들아, 못 가게 잡아! 네. Orang yang memalsukan wasiat Enho juga ditangkap. Meski kasus ini belum selesai, tapi setidaknya sudah terbukti bahwa Enho tak bersalah sama sekali. Istrinya yang kini melahirkan bisa merasa lega karena tuduhan buruk terhadap suaminya itu memanglah salah. Kasus saham ini menjadi macet dan kacau karena unit 1 tak bisa melanjutkan penyelidikan. Hal itu disebabkan Genso melarikan diri ke luar negeri dan Dopal tewas gantung diri di penjara. Di bulan Mei 1962, pasar saham akhirnya anjlok karena manipulasi harga saham. Ada sekitar 5.000 investor swasta yang mengalami kerugian besar. Tapi pada bulan Juni 1963, semua yang bertanggung jawab atas krisis ini dibebaskan. Ekonomi Korea goncang semenjak kejadian ini. 300 anak-anak dan pengangguran yang hidup dalam kesengsaraan akhirnya diberi penghidupan di lahan baru oleh pelopor berdikari yang didirikan negara. Sayangnya, kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik juga menciptakan lebih banyak kejahatan di kota. Suatu malam, 3 orang pria dihajar sampai pingsan saat perjalanan pulang. Dompet mereka dicuri. Kabar ini diketahui unit 1 begitu pagi tiba, tapi mereka juga harus mengurus kasus pembunuhan seorang perempuan berusia 30 tahunan di wilayah Wasindong. Mereka tak bisa menyerahkan salah satu kasus ke unit lain karena mereka semua sedang mengawal upacara di Kepolisian Nasional. Akhirnya unit 1 dibagi 2. Yonghan pergi bersama Leong untuk mengurus kasus pembunuhan, sementara Sang Sun dan Gyeongwon pergi mengurus para perampok.
Dalam proses penyelidikan, Sang-sun dan Gyeong-won menemukan kalau mereka tak punya saksi mata untuk kejadian ini, yang membuat mereka sulit menemukan para pelakunya. Sementara itu, Yong-han dan Jeong melihat ke lokasi pembunuhan. Perempuan yang terbunuh memiliki seorang anak laki-laki yang masih remaja. Opsirnam bilang kalau dia yang melaporkan ke polisi saat menemukan jasad ibunya bersimbah darah di kamar. Anak ini pasti trauma dengan kejadian ini. Ibunya tewas dengan cukup tragis, dadanya ditusuk berulang kali. Ahli forensik menyatakan bahwa setidaknya ada kurang lebih 12 tusukan yang terlihat. Perempuan itu diperkirakan meninggal antara jam 4 sampai 5 pagi. Setelah jam 5 malam, ada bukti pembunuhan dekat mayat, yaitu pisau buah yang tampaknya digunakan untuk menikam korban. Menurut anaknya, pisau buah itu berasal dari rumah mereka, dan itu pisau yang biasa digunakan ibunya untuk memotong buah. Ahli forensik bilang bahwa tak ada tanda-tanda perlawanan, jadi kemungkinan terbesarnya adalah perempuan itu dibunuh ketika dia masih tidur. Namun ada luka di jari telunjuk kiri korban yang diperkirakan ada sejak 4 atau 5 hari sebelum kejadian. Jasad itu harus diotopsi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yong-han dan Jeong pun mulai mengurai informasi dari anak korban, Kim Man-so, tapi tak begitu banyak informasi yang bisa didapatkan. Man-so bilang pagi itu ibunya tidak membangunkannya seperti biasa, jadi dia pergi ke kamarnya untuk melihat dan kaget melihat ibunya bersimbah darah. Pembunuhnya kemudian pergi terburu-buru karena gerbang rumah sudah terbuka saat Man-so keluar. 보통 저를 깨워주시는데 아무 말도 없으셔서 제가 방에 가봤는데 아침에 일어나자마자 어머니를 본 거야? 네. 아버지는? 작년에 돌아가셨어요. 낚시하시다가 물에 빠지셔서. Opsirnam yang mencari petunjuk di luar menemukan ada jejak kaki mencurigakan yang terlihat di gang sempit. Karena tak ada barang hilang di rumah korban, Jeong menyimpulkan kalau motif pembunuhannya adalah dendam dan pelakunya kemungkinan adalah kenalan atau dekat dengan keluarga korban. Dari tetangga korban, ada satu yang bisa dicurigai, yaitu pria yang sering datang ke rumah untuk menemui korban. Katanya itu merupakan pacar ibu Man-so. 이웃하고 사이가 안 좋거나 척칠만한 일은 없었네. 아이고 그런 건 없어 슈. 그 만수도 얌전하고 세상 떠난 만수 아버지도 얼마나 점잖았다고. 돈도 많고. 만수 아버지가 그 충청도 어딘가에 땅이 엄청 많다던데. 땅이요? 아니 거기 온천이 터져가지고 뭐 금싸라기가 됐다나 뭐래나? 그 만수 엄마가 남자가 있었어요. 혹시 남편 살아 생전부터? 아니요. 남편 죽고 조금 있다가 만난 거니까 사랑은 아니지. 일종의 남자친구? 혹시 그 남자 누군지 아세요? 그 종남회관 앞에 그 청탑 그릴 지배인. Ketika ditemui, pacarnya bilang bahwa mereka sempat bertemu di hari sebelum pembunuhan untuk makan siang. Tapi setelahnya ibu Man-so pulang. Pria itu melanjutkan bekerja sampai malam dan langsung pulang ke rumah sewanya. Yong-han dan Jeong pergi untuk mengecek rumah sewa, di mana mereka menemukan kemeja dengan noda darah di bagian tangan serta kecocokan sepatu dengan jejak yang ditemukan di lokasi. 저 없습니다. 봉순경 갖고 왔어? 네, 제가 심혈을 기울여 껴왔습니다. 수고했어. 빨리 대조해보자. 잠시만요. 이것 좀 보십시오. 다른 혈은 또 없나 찾아봐. 예. 일단 남자친구부터 체포해. 나는 마술에 들어서 갈 테니까. Bukti-bukti tersebut membuat pacar korban yang bernama Dong-yo ditahan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ketika Yong-han menyampaikan kabar ini kepada Man-so, anehnya anak itu tampak tak percaya. Dia bilang kalau Do-yeon tak mungkin membunuh ibunya karena Do-yeon bahkan tak sanggup membunuh seekor lalat pun. Namun Man-so memberanikan bahwa Do-yeon pernah bertengkar dengan ibunya terkait tanah milik sang ayah, di mana Do-yeon memaksanya untuk meminjamnya. Ini bisa saja menjadi motif pembunuhan. Do-yeon pun diintegrasi dan diminta memakai kemeja yang ada noda darahnya. Tapi ternyata meja itu tak muat di badan Do-yeon. Selain itu, teman di sebelah kamarnya juga memberikan kesaksian bahwa Do-yeon ada di rumah saat pagi.
Jadi tidak mungkin dialah yang membunuh korban. Dung-yong pasti dijebak atas kasus ini. 아, 여기 이분 아침까지 계속 방에 계셨다는 걸 말씀드리려고요. 저 이사를 가면 Sementara itu, kasus perampokan masih ditangani. Sang-sun dan Gyeong-won menangkap 3 orang pelopor yang membawa pentungan seperti yang disebutkan dalam kesaksian korban. Namun ketua pelopor datang dan bisa menjamin bahwa anak buahnya tak terlibat. Mereka justru ingin melapor bahwa ada 3 pemuda yang sebelumnya menyerang anggota pelopor dan mencuri tongkat mereka. Malam itu Yong-han memutuskan untuk tak pulang. Dia pergi ke rumah Manso, tapi menemukan anak yang seharusnya berduka malah tersenyum senang melihat sebuah kertas di tangannya. Sejak Dung-yong pulang, dia memang jadi mencurigai Manso karena anak itulah yang diketahui punya akses bebas ke rumahnya di rumah Dung-yong. Hanya saja kecurigaannya terus ditepis sampai Nansil mendapat informasi bahwa saat ayahnya meninggal karena tenggelam, Manso sedang bersamanya. Hal yang aneh adalah ayah Manso itu perenang profesional yang rasanya mustahil kalau dia mati karena tenggelam. 그 당시 관할서인 파전 경찰서에서 알아봤는데요. 김만수 군의 아버지는 김근석 씨고요. 그다음에 작년 3월 정남 저수지에서 낚시 도중 익사했다고 나와 있습니다. 그리고 당시 그 아들 만수 군과 함께 낚시했고, 그리고 그 특이한 사실이 하나 있는데요. 김근석 씨 강원도 수영 선수 출신입니다. 수영 선수가 물에 빠져 죽었다고? Yong-han menyelidiki Manso lebih jauh dan meminta Jeong memeriksa ke klinik tempat Manso berobat karena katanya Manso memiliki penyakit paru-paru. Yong-han sendiri pergi ke sekolah Manso di mana gurunya bilang kalau Manso terkenal sebagai anak berprestasi dan baik. Tapi suatu hari Manso pernah datang ke sekolah sambil menggendong kucing yang sudah mati. Gurunya berpikir bahwa Manso menemukannya sudah mati di jalan. Tapi Yong-han justru mengira bahwa kucing itu dibunuh oleh Manso dalam perjalanan. Yong-han makin yakin dengan kecurigaannya setelah Jeong membawa beberapa berkas rekam medis Manso yang menyatakan bahwa dia punya obat tidur yang kemungkinan dia pakai untuk membius ayahnya sehingga mati tenggelam. Darah di kemeja Dung-yong juga Yong-han yakini sebagai darah ibu Manso yang berasal dari luka jari telunjuknya. Yong-han menangkap Manso setelah mendapatkan kepastian dari Duk-yeon bahwa luka di jari itu memang ulah Manso. Awalnya Manso tak mau mengaku, tapi setelah ditunjukkan bukti-bukti, Manso dengan santai dan tenang bahkan sambil tertawa menjelaskan alasan kenapa dia membunuh kedua orang tuanya. 다시 한번 물을게. 부모님 왜 죽였어? 맞춰 싶었어요. 너 이 새끼. 형사님 뜻은 왜 죽였냐고요? 폐병 환자한테는 땅 안 물려준다는 아버지도 짜증나고 남편 죽은 지 1년 만에 외간 남자 둘이나 어머니도 짜증나고. 너 도대체 뭐야? 사람 맞아? 저도 그거에 대해 깊이 생각해 봤는데요. 사람 맞아요. 근데 조금 다른 사람. 끝낼게. Nampaknya Manso memang mempunyai kepribadian psikopat yang membuatnya tak merasa bersalah setelah membunuh. Yong-han pun mengirimnya ke lapas remaja dan memastikan tidak akan ada keringanan hukum untuknya. Sementara itu, kasus perampokan yang ditangani Sang-sun dan Gyeong-won juga berhasil diselesaikan setelah Sang-sun menyamar sebagai pria mabuk yang kaya untuk memancing para perampok itu keluar. Anak-anak itu ternyata yatim piatu yang diperbudak oleh korps pelopor. Mereka kabur dari program yang katanya bisa menyejahterakan mereka. Karena nyatanya anak-anak yang dibawa justru dikerja paksa tanpa upah sampai meninggal. 고산에서 소보다 더 짐승 취급받아서 도망쳐 나왔어요. 개척단에서 땅도 주고 정착도 하게 해준다며. 거기서 하는 말들 다 거짓말이에요. 데려갈 땐 단원들이 패고요. 도착하면 군인들이 개패듯이 패요. 아무 이유도 없이요. 자세히 얘기해봐. 아저씨들이 왜 이걸 몰라요? 경찰들, 군인들 다 개척단하고 한패잖아요. 이럴 줄 알았으면 그냥 고아원이나 갈 걸 그랬어요. 거긴 9살짜리 애들도 있었다고요. 그런 어린 것들까지 막 때리고. 아프면 약도 안 주고 그러다 죽으면 그냥 땅에 묻는다고요. 형사님, 나라가 저희한테 사기를 치면 저희는 어디서 보상받아야 돼요?
Yonghan yang mendengar tentang pengakuan anak-anak ini memilih untuk menghentikan operasi Korps Pelopor, membebaskan anak-anak. Dia memberi ancaman jika penganiayaan kembali terjadi, unit 1 akan membubarkan program nasional tersebut bagaimanapun caranya. Di hari yang sama, Inspektur Choi ditangkap oleh Kejaksaan Khusus setelah dilaporkan oleh Inspektur Beck dengan rahasia kejahatannya. Setelah kasus ini berakhir, ada kasus yang menunggu untuk diselesaikan, yaitu hilangnya para pekerja di pabrik tekstil di mana teman Nansil bekerja. Salah satu mayat pekerja ditemukan di jurang oleh seorang pria yang sedang mendaki gunung untuk mencari tanaman obat. Teman Nansil, perempuan bernama Liang Ja, melapor ke Yonghan kalau teman dekatnya di pabrik menghilang. Gadis yang hilang itu bernama Sonjung. Sudah 2 minggu tak terlihat, tapi barang-barangnya masih ada. Nansil bilang bahwa Yang Ja sudah pernah melapor sebelumnya dan kasus ini ditangani oleh unit 2, tapi mereka menutup kasusnya. Unit 1 akhirnya mengambil alih kasus tersebut. Penyelidikan pun dimulai dari menggali informasi yang dimiliki oleh Yang Ja. Dia bilang bahwa yang menghilang adalah gadis cantik dan baik semua. Mereka tak mungkin kabur begitu saja dari pekerjaan. Kecurigaan Yang Ja juga mengarah pada upacara pagi yang dilakukan sebulan lagi di pabriknya, karena sehari atau 2 hari setelah upacara tersebut pasti ada gadis yang menghilang. Saat mereka datang ke pabrik, Yonghan mencurigai seorang perempuan yang mempunyai lebam di matanya. Perempuan itu bernama Bokson. Dia bilang lebam itu karena terjatuh, tapi setelah Yonghan memintanya jujur, Bokson bercerita kalau dia dipukul oleh manajernya setelah Bongsong menolak membayar patungan biaya sekolah malam karena dia tahu uang itu dikantongi oleh manajernya sendiri. Bongsong bilang dia merupakan teman dekat Sonjung. Dia tahu lebih banyak kejanggalan, tapi awalnya Bongsong ragu untuk menceritakan karena takut. Namun ini kesempatan baginya supaya bisa menghentikan kejahatan di pabrik. Bongsong bercerita bahwa setiap upacara, bos mereka akan menghampiri manajer pabrik dan menunjuk satu gadis yang akan menghilang setelah malam itu. Yonghan menyeret manajer pabrik untuk menemui bosnya. Pria muda tersebut menolak untuk bicara dan justru ingin menyuap unit 1. Yonghan dan Sang-sun jelas marah. 찍은 여공들 어디 갔어? 그러니까 다음 날부터 안 나오는 거 아니야? 원래 조회 때마다 여공들 1명씩 찍었다면서? 그 종남사 서장이 누구더라? 부하들 교육을 아주 개판으로 시켜놨구만. Bos muda itu diseret ke kantor polisi oleh mereka. Hal yang tidak mereka ketahui, ternyata bos muda itu merupakan anak bungsu pemilik korporasi Kwangho yang dilindungi oleh Inspektur Beck sebagai ganti kesepakatan untuk memenjarakan Choi. Penjahatnya dibebaskan kembali dan tak lama setelahnya unit 1 dapat laporan dari Nansil kalau Songjung ditemukan tewas di dasar tebing. Anehnya, menurut pengakuan si pencari tanaman herbal, biasanya bangkai apapun akan dimakan oleh binatang buas atau gagak. Tapi mayat Sonjung masih utuh, bahkan setelah 2 minggu lamanya. Suhu dingin pegunungan telah memperlambat pembusukan. Unit 1 meluap dengan kemarahan, apalagi setelah melihat wajah Sonjung yang tampak didandani seperti geisha. Ahli forensik yang memeriksanya menyatakan bahwa ada tanda-tanda pemerkosaan di tubuh Sonjung dan gadis malang itu sempat melawan. Ada kulit yang menempel di kukunya, menandakan bahwa si pelaku pasti punya bekas cakaran di tubuh. Sonjung sudah tewas jauh sebelum dia jatuh dari tebing. Luka di kepalanya bukan karena benturan, tapi karena serangan fisik yang akhirnya menyebabkan kematian. Ada bekas suntikan opium di tangannya dan sepotong nanas di mulutnya. Barang-barang itu hanya bisa dibeli oleh orang kaya. Kwon sudah jelas berada dalam urutan pertama yang bisa dicurigai. Tapi untuk menangkapnya, mereka harus lebih cerdas. Yonghan akan memulainya dari alasan kepemilikan opium. Jadi mereka harus mencari pengedarnya terlebih dulu. Detektif Yu juga yakin kalau 3 teman Kwon terlibat dalam kasus ini. 아편파리 중에 아는 놈 있어? 그건 내가 마약 담당 형사들 만나서 알아볼게. 뭐보다 이것도 좀 봐봐. 부친들이 고관 대작들이더라고. 광어물산 사장, 6본 준장, 중앙정보부 대공부장, 국가지원 최고회의 의장, 기조실장. 그래가지고 싸가지가 귀양 간 거구나, 이 어린 놈 새끼. 그게 무슨 상관이냐? 잡아야 할 놈만 잡으면 돼. Mereka menemui keempat pemuda tersebut, menanyai beberapa hal, dan mereka menemukan salah satu dari keempat anak itu mempunyai bekas cakaran di lehernya.
Yonghan dan Sang-sun pergi ke tempat bernama Myeongkroga yang biasa menjadi tempat minum-minum pejabat tinggi yang korup, tak terkecuali keempat pemuda yang sedang diselidiki oleh Yonghan. Mereka tidak mendapatkan informasi apapun karena pemilik bar tutup mulut mengenai rahasia para pelanggannya. Unit 1 kembali ke kantor tanpa kemajuan apapun hari itu. Malam harinya mereka kedatangan ibu dan adik-adik Sonjung yang tampaknya lusuh. Mereka bukan orang yang berkecukupan. Mata ibu Sonjung bahkan buta sebelah. Unit 1 sangat kasihan melihatnya. Mereka hampir tak sanggup mengatakan apapun soal kematian Sonjung yang tragis. 이순정 씨 어머니랑 동생들입니다. 여기 오면 우리 순정이 어디 있는지 알 수 있다던데 혹시 알 수 있을까요? 우리 순정이 얼마나 착한 아이였냐면요. 제 동생들이 다 바뀌는 거야. 어릴 때부터 날 따라 밥 메고 상반하지라고. 우리 순정이 서울에서 고생만 시키지 않았다는 내가 죽인 거예요. 제가 꼭 약속드릴게요. 나쁜 놈들 다 잡아서 순정 씨 한 다 풀어드릴게요. Sehari setelahnya ternyata pemilik bar datang ke toko buku Yeju dan mengatakan akan mengungkapkan apa yang diketahuinya tentang 4 anak pejabat tersebut kepada unit 1. Dia bilang bahwa hanya 6 junggil yang mengonsumsi opium, tetapi keempatnya sering melakukan kekerasan, terutama Haesung. Pemuda berkacamata itu berbeda jauh penampilannya. Dia keji dan sering memukuli pekerja perempuan di bar. Teman-temannya biasanya hanya menonton dan menikmati apa yang dilakukan Haesung. Namun kekerasan itu mereda sejak 5 bulan terakhir dan di awal bulan saat Sonjung menghilang, katanya mereka hanya datang untuk minum tanpa memanggil para pelayan wanita. Mereka juga pergi lebih awal dari biasanya, yaitu sekitar jam 8 malam. Pemilik bar juga memberikan bukti berupa foto keempat pemuda kaya itu dengan salah satu pelayan perempuan yang didandani seperti geisha. Riasannya sama dengan Sonjung ketika dia meninggal. Itu satu-satunya foto yang bisa diambil oleh pemilik bar diam-diam. 우리 아이들이 그동안 얼마나 큰 고초를 겪었는지 보여드릴까요? 이 사진 이거 김순정 씨 시신에 있던 화장이랑 똑같은데요? 어디서 났어요? 이 새끼. 왜 몰래 간수할 생각을 하셨어요? 언젠간 이 잡놈들 엿먹일 기회가 오겠다 싶어서요. 오늘처럼요. 이거 더 이상의 증거 필요 없지 않습니까? 바로 다 잡아버리죠. 오늘부로 이 자식들 반드시 체포한다. 두릉시에는 앞뒤 가리지 말고 강제로 연행해. 예. Sayangnya, dalam perjalanan penangkapan keempat anak tersebut, unit 1 menemukan 3 anak telah tewas karena kenyataan pelakunya tak ditemukan dan ini menjadi kasus tabrak lari. Haesung tidak ada bersama mereka, jadi ini membuat Yonghan agak bingung sekaligus semakin mencurigainya. Saat unit 1 masih tampak syok dengan kejadian ini, Junggil menunjukkan pergerakan. Dia masih hidup tapi kondisinya sangat mengkhawatirkan sehingga harus dilarikan di rumah sakit. Jeong menemukan opium di dalam mobil yang membuktikan kalau Junggil memang memakainya dan mungkin membius Sonjung dengan benda yang sama. Sekembalinya ke kantor, Yonghan mengatakan pada detektif Yu dan rekan-rekannya bahwa dia berpikir kalau Haesung mungkin yang menciptakan kecelakaan itu untuk menyingkirkan teman-temannya dan menyelamatkan dirinya sendiri dari tuduhan pembunuhan itu. Apalagi dia akan lebih mudah membersihkan namanya karena ayahnya merupakan wakil menteri pimpinan. Yonghan sadar sebagai satu-satunya orang yang selamat, Junggil pasti berada dalam bahaya karena Haesung masih berniat ingin membunuhnya. Unit 1 memberi Haesung peringatan dan memberikan petunjuk bahwa kepolisian sudah mengetahui kejahatannya. Tentu saja Haesung panik dan menyuruh Inspektur Beck untuk menutup mulut unit 1. Yonghan merasa bahwa Inspektur Beck menghalanginya. Dia meminta bantuan detektif Yu supaya kejahatan
Inspektur Beck bisa dihentikan. Detektif Yu sepakat untuk membuatnya menjadi tersangka. Sementara itu, unit 1 pergi ke rumah sakit untuk mengamankan Junggil, tapi mereka terlambat karena Haesung lebih dulu tiba dan membuat ibu Junggil pulang. Hanya ada Junggil dan Haesung di ruang rawat. 사원님 같은데요? 가자. 아니 5분이면 됩니다. 된다니까요, 글쎄 진짜. Jeong dan Sangchun akhirnya harus mengalihkan perhatian petugas supaya Yonghan bisa menyusup masuk lewat jendela. Saat itu, Haesung sudah hampir membunuh Junggil, tapi untungnya Yonghan berhasil masuk dan menggagalkan aksi pembunuhannya. Dia ditangkap lewat dakwaan percobaan pembunuhan. 잘 잡아라. 형님 조심하십시오. 형님 올라오세요. Di malam yang sama, Inspektur Beck berusaha memeras dan mengancam ayah Haesung tanpa mengetahui bahwa Haesung sudah ditangkap. Begitu kembali ke kantor, dia ingin mengambil alih Haesung dari unit 1, tapi detektif Yu Yonghan dan Sangchun berdiri menantangnya. Haesung tetap dipenjarakan. Berita ini sampai ke ayahnya dan dia meminta bantuan Inspektur Beck yang saat itu padahal sudah ingin berniat melarikan diri. Yonghan berpacu dengan waktu. Dia menemui Junggil untuk membujuknya bersaksi atas pembunuhan terhadap Sonjung. Awalnya, Junggil perlu diyakinkan supaya mau bersaksi. Hingga akhirnya Junggil bercerita bahwa mereka membayar perempuan-perempuan di pabrik karena mereka bosan dengan perempuan di Mogreoga, lalu menyuruh mereka pergi dari pabrik. Tapi malam itu Sonjung dipukuli terlalu keras oleh Haesung karena pengaruh opium yang disuntikkan padanya tidak bekerja maksimal, sehingga Sonjung melawan. Meski sudah ditahan oleh teman-temannya, tapi Haesung tak bisa dicegah. Dia memukuli Sonjung sampai meninggal. Mereka sempat bingung bagaimana menangani mayatnya Sonjung. Jadi mereka menghubungi Inspektur Beck yang membantu mereka mengubur kasus ini. Sayangnya Junggil tak mau bersaksi di pengadilan. Dia takut dibunuh oleh ayahnya Haesung. Jadi tanpa kesaksiannya tersebut kasus ini akan macet. 아니 경찰이 살인자 새끼 잡아 족치는 게 뭐가 어려운데? 야 가만히 좀 있어. 증거가 없잖아. 증거가. 네가 처음부터 끝까지 법정 가서 증언을 해주면 모를까. 내가 법정 간다고 하면 정희성이 아니라 그 새끼 아빠까지 날 죽이려 들 거라고. 절대 안 돼요. 이제 됐죠? Nansil yang melakukan penyelidikan mandiri akhirnya menemukan identitas para korban perempuan lainnya yang pergi ke pabrik setelah insiden pemerkosaan. Mereka setuju untuk bersaksi mengungkap kejahatan tersebut, namun mereka bilang tak akan bersaksi di pengadilan. Sampai akhirnya Yeju memberikan surat dari ibu Sonjung yang membuat mereka tersentuh dan bersedia untuk melakukan kesaksian. Di sisi lain, Inspektur Beck setuju untuk membunuh Junggil dan menghilangkan jejak dengan pergi ke Hawaii supaya kasusnya tak diselidiki. Tapi dia meminta uang 100 juta pada ayah Haesung. Ayah Haesung menolak dan berpikir untuk menyingkirkan Inspektur Beck dengan membunuhnya. Beberapa waktu kemudian, karena detektif O dan Wang mengizinkan Haesung menggunakan telepon, dia memerintahkan orang untuk menculik Junggil. Opsir 6 yang bertugas menemukan para pengawal Junggil terkapar di lorong rumah sakit dan ruangannya. Penculik Junggil tak lain adalah detektif Kang atas perintah Inspektur Beck yang membuat janji dengan ayah Haesung di gereja katedral. Unit 1 pun menggagalkan rencana mereka. Namun dalam prosesnya, Yonghan tertembak oleh Inspektur Beck dan Kyungwan pun tertusuk oleh detektif Kang. Mereka akhirnya berhasil selamat. Yonghan dengan bantuan Jeong berhasil mengalahkan Inspektur Beck meskipun mereka terluka. 내놔! 좀 보내 이 새끼야! 좀 보내!
일어나, 이 새끼야! Inspektur Beck ditangkap bersama dengan Detektif Kang serta Hesung dan Junggil yang harus mempertanggungjawabkan kesalahan mereka. Semua penjahat itu diadili. Inspektur Beck dihukum mati disusul dengan Hesung yang juga mendapatkan hukuman mati pada hari yang sama. Semua staf di kepolisian Jongnam bergembira dengan hasil pengadilan ini, tapi Yonghan masih bersedih karena Jung Byung-pil ayah Hesung tidak dihukum atas perannya di balik semua itu. Namun bagaimanapun kini Jongnam sudah lebih aman berkat Yonghan dan teman-temannya. Para penjahat yang dulu ditangkap oleh Yonghan pun kini punya kehidupan yang lebih baik. Mereka berubah dan akhirnya dipekerjakan oleh Yonghan di kantor polisi untuk menyemir sepatu para detektif. Sementara detektif Yu akhirnya diangkat menjadi inspektur senior di kepolisian Jongnam. Dengan begitu Yonghan akhirnya menggantikan posisinya sebagai kepala unit 1. Sang-sun, Kyung-wan, dan Jeong sangat senang dengan kabar ini. Mereka terus bersama. Banyak penjahat yang berhasil ditangkap dan Yonghan mengubah penjahat-penjahat itu untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Di masa tuanya, Yonghan bahkan sangat disayangi oleh mantan penjahat yang pernah dipenjarakannya. Sayangnya, Yonghan tak bisa menikmati masa tua bersama dengan teman-temannya karena mereka meninggal lebih dulu. Dan itulah ending dari drama ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.